Uang di saku. Ambil sendiri saja. Dasar bajingan. Kamu itu orang yang kuat. Masih pura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Kamu ngapain? Maaf ya. Kagetin dia. Kamu keluar, aku mau mandi. Kenapa harus kamu? Ini rumahku. Putri dari keluarga kaya grup Chen, Chen Xinying. Cantik nomor 1 di Longhai. Salah jalan nih. Kenapa kamu memanjat tembok rumah keluarga Chen dan memukul kami dari jendela? Kamu paling tidak sopan. Satu lagi. Ha. Haha. Ha. Nona, saya sopir pengganti. Kamu adalah kode. Bisa minum? Maaf, Nona. Saya bukan orang seperti itu. Pendidikan yang saya terima sejak kecil mengajarkan saya. Tidak boleh merendahkan diri demi uang. Sekarang, mampu menilai orang dengan tepat. Saya masih bisa minum. Chen Xinyan memberi saya obat dalam minuman semalam. Jadi bukan saya yang tidur. Dia yang muntah persik. Tapi dia adalah CEO cantik grup Chen. Tolong. Tolong. Hati-hati bajumu bisa robek. Ini mau membunuh dan menutup mulut. Kalau aku tidak ada hari ini, kamu tidak akan bisa menyentuh Yuyu. Siapa itu? Bukan urusanmu. Hei Nona Chen. Barusan aku sudah menyelamatkan nyawamu. Makanya aku tidak memberitahumu. Semakin sedikit kau tahu, semakin baik. Baik, aku tahu Nona Chen tidak ingin aku mengganggu. Masalah hari ini selesai sampai di sini. Nanti kalau ketemu di jalan, aku akan beritahu aturan sedikit. Kalau kau tidur, aku akan pergi begitu saja. Ayo. Aku, Presiden grup Chen yang gagah, hanya dihargai 500 semalam. Siapa yang kamu hina? Lalu, berapa yang kamu mau? 30.000, aku bisa jadi sopir pengganti. 1 bulan 5.000, kamu minta 30.000. Kamu ini emas atau perak? Kalau tidak mampu, aku bisa bantu cari cara. Jadi, kamu gratis jadi bodyguardku selama 3 bulan. Uang itu dianggap lunas. Bagaimana menurutmu? Kalau kamu tidak setuju, aku akan lapor polisi bilang kamu. Saya setuju. Setuju saja tidak cukup, itu sudah baik. Kalau begitu, kita sepakat. Kamu pulang dulu ya. Besok saya akan memberitahumu tentang waktu kerja. Oke. Jam 4, ya? Sudah jam berapa ini? Apa kamu terlalu senang semalam? Sampai lupa dengan sahabatku ini. Tidak bisa dianggap remeh. Kamu bahkan tidak tahu kalau semalam saya menyambutmu? Ya. Aku bodoh. Iya. Itu. Nanti aku akan kirim fotonya ke kamu. 1 jam.
Aku ingin melihat berita tentang presiden grup kota dan sopir kecil. Berkeliaran. Menguasai halaman depan surat kabar, semua tertuju padaku. Tapi Xingyan, aku tidak mengerti. Yang akan kamu hadapi adalah raksasa lokal Longhai. Makhluk besar. Kenapa tiba-tiba kamu mengajak tentara luar? Apalagi seorang perwira kecil yang tidak punya status. Identitasnya mungkin. Di Longhai hanya dia yang bisa menandingi para ahli. Bisa langsung melawan strategi juga. Apa mungkin identitas aslinya adalah Chen Xingyan? Wanita ini benar-benar hebat. Hampir saja dia menghisap habisku. Kakak pulangnya. Di internet penuh dengan berita tentangmu. Lihat judulnya, betapa hebohnya. Bos miliaran misterius sopir pengganti. Semuanya. Apakah ini distorsi kemanusiaan atau kemerosotan moral? Siapa yang memotret ini? Bahkan dagu dobelku jadi terlihat. Dilihat dari sudut foto. Ini adalah kamera tersembunyi di dalam ruangan. Berita itu sengaja disebarkan oleh Chen Xingyan. Seharusnya mereka sudah menyelidiki identitasku. Jadi mereka ingin menjadikanku sebagai keyboard warrior. Ternyata kamu juga. Tapi, sepertinya Xingyan di grup ini ada hubungannya dengan anak sulung keluarga Su. Keluarga Su ini adalah kekuatan besar di Longhai. Dengan jaringan yang rumit, sepertinya keluarga Su tidak akan mengunjungi keluarga Su. Kalau dia tidak mencariku, aku yang akan mencarinya. Kakak, kamu mau kemana? Kamu lupa kalau aku masih tukang servis paruh waktu. Pergi cari uang. Sudah bantu CEO wanita bernilai ratusan miliar, masih kurang uang juga. Wah, kamu keren banget. Lihat ototnya, aku suka banget. Tukang servis nomor 026. Tukang servis nomor 026, sudah selesai mandi. Pelanggan sudah pesan jamannya. Iya, manajer, saya sudah selesai, saya segera ke sana. 135 naik harga 246 teknisi. Menghasilkan uang dengan tangan sendiri tidak mau dengar. Halo teknisi nomor 026, senang melayani Anda. Layanan. Oh, itu kamu. Hei. Aku tidak mau pijat lagi. Hei, kartu sudah diisi, tidak mau pijat sayang. Tenang, aku akan pijat lebih dekat. Ini adalah sahabat terbaikku, Lin Ruoqi. Panggil dia Ruoqi saja. Nona Ruoqi, halo. Bisa. Keluar sebentar. Mengerti? Aku akan menghilang, kalian berdua. Kenapa kamu tidur? Katakan. Dengan penampilan nona ini, di seluruh Longhai, sangat jarang yang seperti ini. Kamu sudah mengambil keuntungan besar. Lalu kenapa harus membahas apa yang kamu lakukan? Berkata keras. Biarkan kamu merasakan berlian saya. Jujur saja, bajingan tak tahu malu. Apa yang saya katakan? Saya bilang. Putra sulung keluarga Su di Longhai harus memaksa saya menikah. Saya benar-benar tidak bisa. Hanya menjadikanmu sebagai umpan panah. XG Da Xiao X Mingye. Bintang baru di dunia bisnis. Pemimpin generasi masa depan sebagai ilmuwan masa depan. Mengapa dia memulai dari posisi begitu tinggi? Banyak gadis ingin menikah tapi tidak punya kesempatan. Ayah dan anak mereka seperti parasit di dalam saluran pembuangan. Perbuatan kotor mereka, sulit untuk dirayakan. Kalau aku menikah dengan mereka, pasti akan menjadi mainan di tangan mereka. Kamu. Mampukah kamu melepaskannya? Hanya kamu yang bisa membantu.
Saya mengalami kejahatan keluarga Su. Kali ini turun ke selatan untuk mengeluarkan duri keluarga Su. Ini sebenarnya sudah direncanakan tahun ini. Saya akan membantu dalam hal ini. Namun, ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan dengan baik. Pertama, saya membantu kamu karena kewajiban, bukan karena kepentingan pribadi. Tidak ada kepentingan pribadi. Kamu tidak bisa membuatku bertanggung jawab untukmu yang kedua. Juga yang paling penting. Tidak ada dasar emosional di antara kita. Kamu tidak bisa menghalangiku untuk mencari orang yang aku suka. Begitu aku menemukan cinta sejati, aku akan segera pergi. Kamu juga harus memberiku kompensasi kesehatan yang besar. Buku besar. Beli satu gratis satu. Nona Chen. Layanan kali ini selesai, total biaya 1.200. Kembalikan kartu ke resepsionis ya. Baru kurang dari 5 menit, sudah 1.200. Hei, kamu ngomong apa? Jangan ganggu uangku. Aku segera datang. Masalahnya lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Seluruh Longhai ikut terbawa suasana. Kartu ini ada 500.000, pegang dulu ya. Cepat pergi, kalau tidak kamu juga harus. Lin Ruoqi, kamu tidak berpikir bahwa kamu dan Chen Xinyan adalah sahabat terbaik, kan? Di seluruh Longhai, tidak ada yang berani mengganggumu. Chen Xinyan ini adalah orang yang dipilih Su Xiao untukmu. Dia bahkan memperhatikan hal-hal yang menyakitkan. Sungguh. Su Xiao pasti akan memberikan topi. Siapa yang memaksa menikah? Xinyan sama sekali tidak menyukai Su Mingyu. Tapi dia cukup keras kepala. Mandikan dia. Tidak, jangan, jangan. Aku mohon padamu. Aku mohon kalian lepaskan aku. Lepaskan kamu. Kalau aku dilepaskan, bagaimana aku bisa mendekati keluarga Su? Aku jujur, tentang cerutu ini dengan Chen Xinyan. Bukankah kamu sahabat terbaik Chen Xinyan? Aku sudah menelepon dia. Kenapa dia belum datang menyelamatkanmu? Ternyata kaki tangan keluarga Su yang menempel. Demi mendapatkan kesempatan menjadi anjing keluarga Su. Berani memperlakukan wanita seperti itu. Apa kamu masih pantas disebut pria? Jangan berbaring, tunggangan Sin Er. Aku datang menyelamatkanmu. Paman. Kamu ini masuk perangkap sendiri. Kawan-kawan, kalian diam saja. Cepat layani dia dengan baik. Kenapa kamu tidak mau aku mendekat? Sin Er. Kalau kamu tidak pergi, katakan saja. Kamu cuma memberi saya kartu ban tanpa memberitahu passwordnya. Sampai saya harus lari ke sini untuk minta. Ternyata bukan untuk melindungi saya, tapi mengejar saya untuk meminta password kartu ban. Sepertinya saya terlalu memikirkannya. Anak kecil. Makan hati singa dan harimau, bahkan orang pun. Baiklah, aku ingat sekarang. Kamu itu yang punya hubungan dengan Chen Xinyan, kan? Cermin perawan. Berani-beraninya memakai topi mode. Kamu suka? Ya. Kalau suka, aku kasih satu juga. Tapi berkelahi itu tidak ada artinya. Bagaimana kalau kita duduk dan bicara? Tenang. Tidak, Kak Shiva, apa yang kita miliki, saudara-saudaraku. Potong tangan dan kakinya untukku. Liu Jiang, kamu pergi memberi makan ikan. Sebagai pangeran. Tolong jangan tunggu aku. Situasinya terlalu kecil. Tepat saatnya menutup mata. Hati-hati ya, sial. Sekarang mari kita bicarakan. Siapa kamu? Tidak perlu. Ruoji. Xin Yang Ruoqi. Maaf aku membuatmu menderita. Aku bilang sama kamu. Kamu tidak boleh menyentuhku. Di belakangku ada sosok yang tidak bisa kamu ganggu. Kalau kamu berani menggerakkan satu jari saja, kamu akan mati tanpa kuburan. Aku belum membunuhmu, loh.
Wanita ini terlalu ganas. Lepaskan bajumu. Di sini, ya. Tidak terlalu baik, Nona Chen. Aku minta kamu lepas bajumu agar Ruoki bisa memakainya. Oh. Masih mau lari? Sudah pikirkan konsekuensinya. Omong kosongmu banyak banget. Sekarang aku sedang sangat marah. Katakan siapa dalang di balik layar. Aku tidak mau bilang. Kesabaranku terbatas. Aku tanya lagi, siapa yang menyuruhmu? Aku hitung sampai 3. Kalau tidak mendapatkan jawaban, aku akan sadar. Kalau tidak, jawabanmu ya sudahlah. 1, 2, 3, tidak tahu. Lebih awal menyadari keadaan. Mengapa harus menanggung penderitaan ini? Benar. Cui yang mengirimku, Cui. Siapa yang memimpin kelompok penyimpanan di barat kota? Usianya baru sekitar 30-an. Bekerja dengan sangat kejam. Tegas dalam tindakan. Orang-orang di jalan memanggilnya Cui. Ternyata dia seorang wanita tua. Sudah saatnya seperti ini, kamu masih sempat bercanda. Apakah kamu tahu? Di Longhai, 2 kata ini berarti kematian. Tong Die, kamu hari ini sudah menyentuh orangnya. Dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Mengapa Chu Muswei menyuruhmu menculik Nona Chen? Ye Xiao, aku juga tidak tahu secara detail. Untuk informasi penting seperti ini, Chu Yishi tidak akan memberitahu kami orang-orang bawahannya. Tapi menurut dugaan saya, seharusnya dulu Kang Fu. Keluarga Subaru mengirimkan giliran berikutnya. Baiklah, hari ini cukup sampai di sini saja. Mari kita bicarakan soal kompensasi. Kompensasi. Kompensasi karena kamu mengikat Nona Lin. Dan berniat menyerang kedua saudari itu. Harus bayar kompensasi kerugian mental dan denda 300.000. Saya bilang, Tuan Wu, kami juga tidak mudah mencari uang. Apakah 300.000 itu tidak terlalu banyak? Saat kamu memungut uang perlindungan, pernahkah kamu pikir mereka juga tidak mudah? Katakan saja berapapun, jangan kurang satu pun. Aku akan bantu kamu sampai tuntas. Baik, Kakian. Aku akan segera atur orang untuk mengantarkan uangmu. Sudahlah, mau bagaimana lagi? Hei Long tidak berani menipuku. Orang-orang rendahan seperti mereka memang tidak pantas. Untuk mendapatkan kesempatan, menangkap mereka dan tidak melepasnya juga tidak ada gunanya. Murah sekali kaki tangan ini. Dapatkan bagaimana? Uang ganti rugi dari naga hitam. Itu kan total 300.000. Kenapa mau menghabiskannya sendiri? 300.000 itu saya dapatkan dengan usaha saya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Melihat kita adalah teman baik. Saya akan transfer 1.000 untukmu. Ayo makan enak. Ruoki, naik mobil. Dia benar-benar pelit, tidak mau mengeluarkan sepeser pun. Kalian berdua naik mobil ini ya. Bagaimanapun juga sekarang kamu sudah punya uang. Naik taksi sendiri saja. Tidak perlu seperti ini. Barusan aku yang menyelamatkan nyawa kalian berdua. Harusnya tahu berterima kasih, paham? Tidak tahu berterima kasih. Ah. Main seperti ini, ya. Merokok. Hei Long, ikut aku. Sudah beberapa tahun juga, ya. Kenapa sampai lupa di wilayah sendiri? Masih bisa sampai tempatnya dihancurkan orang. Zuo Yue. Kamu nggak tahu seberapa jahat anak kecil itu. Dalam waktu kurang dari 1 teh, dia sudah melumpuhkan semua anak buahku. Kamu nggak dengarkan? Aku yang melindungimu. Dia semakin keras memukul. Aku sudah menyelidiki orang ini, namanya Ye Tianyi. Dia tidak memiliki latar belakang di Longhai. Dia terlibat secara tidak sengaja dengan putri dari kelompok Chen Sui. Setelah tidur sejenak, kamu harus membantuku, ya? Xie Tianyi, perhatikan. Orang ini baru saja datang ke Longhai. Latar belakangnya seperti selembar kertas kosong. Baru datang sudah ingin mengincar aku. Tidak ada yang memberitahunya. Jangan sembarangan menggoda wanita, kan? Terutama kamu yang dewasa dan penuh pesona. Mawar, cari kesempatan untuk bicara tentang keberanian anak kecil ini. Sudah? Kamu juga cepat turun saja. Baiklah.
Tunggu sampai aku selesai menangani anak bernama Ye Tianyi. Anak kecil itu. Lalu aku akan membalas dendam padamu. Drill yang high. Tapi butuh usaha, saya bisa menerima perintah jika saya mau. Beruntung untukmu. Saya tidak mau, saya bisa menerima perintah jika saya mau. Mau, tapi beruntung untukmu saya tidak mau. Ban utama. Melompat ke sana kemari, semua wajah duniawi ini. Itu dia. Turun dan siapkan sedikit. Hung high and dry, where no one can see. If there's no one to blame. Teknisi nomor 026 sangat senang bertanya padamu. Dasar anjing jahat. King Air bisa sekuat ini. Jangan bergerak, kalau kamu bergerak, aku bisa jadi bersemangat. Bahkan berani menyentuhku. Tahu konsekuensi menggoda aku? Tidak tahu. Jadi ingin mencobanya. Aku tanya apa? Kamu jawab apa? Kalau ada satu kata bohong, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Kamu adalah Ye Tianyi. Kamu tahu aku mencarimu dan tetap berani datang. Aku suka semangat ini. Tapi posisiku ini kurang nyaman. Mau ganti posisi untuk menggoda kamu. Hei. Apa yang kamu lakukan padaku? Sayang, begitu patuh. Tidak takut aku teriak. Suara teriakanmu semakin keras. Semakin kecil aku. Seseorang datang. Haha. Menarik? Ya. Kamu datang dengan tujuan. Ingin bertanya tentang Chen Xinyan. Kamu tahu lebih banyak daripada aku. Kalau aku tidak bekerja sama. Aku tidak keberatan membuatmu terlihat memalukan seperti tadi. Kalau menurutku juga boleh. Tapi kamu harus panggil sekali. Dengarkan dulu. Hahaha. Aku masih suka yang patuh seperti kamu. Ayo, mau tanya apa? Kenapa menculik Chen Xinyan dan Lin Ruoqi? Apa karena keluarga Su sangat berpengaruh? Ingin menumpang pada pohon besar keluarga Su. Meskipun kemampuanku tidak sebanding dengan keluarga Su. Tapi aku tidak akan bertindak semena-mena dengan kekuasaan orang lain. Aku memerintahkan Black Dragon untuk turun tangan. Ini karena dipercaya orang, siapa? Aku menyarankan Ye Xiao agar jangan terlalu ikut campur. Meskipun wilayah Longhai tidak besar. Tapi penuh dengan orang yang dingin dan kejam. Di balik itu semua, banyak orang yang tak berperasaan. Ini bukan urusanmu yang perlu dipikirkan. Jawab aku, Yu Xiao, pernah dengar tentang Zhang Xiaolin. Salah satu dari 3 raja besar Longhai. Dikenal dengan julukan tak terkalahkan di utara Jiangbei. Saya dengar bahwa Chen Xinyan dan Bai Qi terkait dengan suatu rahasia. Tapi apa rahasia itu secara pasti? Saya tidak tahu. Mengerti. Maaf mengganggu hari ini. Sisanya akan saya bicarakan dengan Zhang Xiaolin. Ye Xiao, meskipun kemampuanmu sebesar apapun, tapi seorang diri di Longhai tetap sulit untuk menguasai. Saya bersedia bersekutu dengan Ye Xiao. Untuk Ye Xiaonian Guan Li Liulu. Dengarkan dari segala penjuru. Pertemuan pertama kita. Mengapa aku ingin bertaruh pada yang pertama? Kalau ada apa-apa, hubungi aku lewat telepon ini. Show yes. Pertama, kamu baik-baik saja. Segala urusan yang diperintahkan Ye Tianyi harus segera diselesaikan. Hanya demi orang yang tak dikenal. Bertentangan dengan keluarga Su dan Zhang Xiaoning. Apakah dia tidak takut mencari masalah? Dia yang mencari masalah bukanlah kami. Melainkan keluarga bangsawan yang mengaku sebagai penguasa Longhai. Keluarga. Ye Tianyi seorang diri. Cukup untuk berhadapan dengan seluruh Longhai. Siapa sebenarnya Bibi Chu itu? Gelang kepala naga yang dia pakai di tangannya. Saat aku tertawa, tubuhku penuh dengan aura membunuh. Seharusnya dia baru kembali dari Beijing. Siapa sebenarnya? Tidak perlu, aku sudah bilang satu pedang Qingling. Satu serangan Luolan Shan. Apakah dia?
Selamat pagi, siapa di sana? Pengawal kecil. Bisakah kamu membantuku mengejar utang di grup Rui Cheng? Nona Chen, saya tidak salah dengarkan. Masih ada orang yang berani berutang kepada grup Chenmu. 3 bulan yang lalu, General Manager grup Rui Cheng, Cao Lei, meminjam 300 juta dari kami. Katanya akan dilunasi dalam 1 bulan. Hampir 2 bulan sudah berlalu. Menurut perjanjian, aku akan jadi bodyguard NU selama 3 bulan. Menagih utang bukan tanggung jawabku. Kalau mau aku yang urus, juga boleh. Tapi harus tambah uang, ya. Bukankah kamu yang suka menaikkan harga seenaknya? Baiklah, asalkan kamu bantu aku menagih utang. Aku janji, akan kuberi kamu bayaran tambahan. Tapi aku ingatkan kamu, Cao Lei ini salah satu dari 3 taipan besar di Haicheng. Keponakan langsung Zhang Xiaolin. Jangan sampai kamu melukai dia, kalau tidak, tak ada yang bisa melindungimu. Katamu mau ngajarin aku main biliar kan? Baiklah, yang master, aku akan ajarkan padamu sekarang. Ayo, 3, 2, 1 jalan. Hahaha wow. Cao Xiao, keren banget, langsung kena. Ini apa sih? Aku ini pemain terbaik. Penembak jitu, akurat setiap kali tembak. Mau coba sekali nggak? Ayo, ayo. Cao Cao, cerdas banget. Ngurus hal penting nggak? Malah sibuk menggoda cewek dan main biliar. Tidak. Siapa kalian sebenarnya? Siapa yang membiarkan kalian masuk? Kami masuk dari pintu depan. Cao Cheng, 3 bulan yang lalu, kamu meminjam 300 juta dari grup Chen. Sudah terlambat 2 bulan untuk membayar. Hari ini kami datang untuk melaporkan. Berdiri. Aku kira siapa itu? Ternyata itu 2 anjing di bawah perintah Chen Xinyan. Kenapa? Minta-minta sampai ke grup Rui Cheng saya. Mau matikah kamu? Kamu gila ya? Bunuh orang harus bayar nyawa, hutang harus bayar uang. Kamu berhutang, tapi masih merasa benar. Sekarang di masyarakat ini, siapa yang berhutang, dia harus setuju. Kalau mau uang, biar si jalang itu yang datang cari saya sendiri. Hei, kalau dia bisa melayani saya dengan baik, mungkin aku bisa memberinya beberapa miliar lagi untuk dibelanjakan. Hahaha. Atau ya, pergi saja sialan. Nanti di Longhai, saat kita berdampingan, aku akan melihatmu. Tolong, kau angkat kepala. Turunkanlah kepala dan beradablah. Kamu berani memukul Cao Shou, kamu gak mau hidup lagi. Bro, kalau kamu sampai mematahkan alat kelamin Cao Lei, itu baru namanya. Ngapain aku menyimpannya kalau cuma buat main-main? Biarkan dia terus mempermainkan gadis naif itu. Mengirimkan aku, keturunan keluarga Cao, yang polos. Kalau kamu mau aku putus keturunan, aku tidak akan membiarkanmu. Baiklah, aku ingin lihat keturunanmu. Pergi, jalanlah dari sini. Bro, hei. Bibi Chu, aku di kantor dipukul orang. Cepat datang bantu aku menegakkan keadilan. Kamu. Aku sudah menelepon. Tuan Tikus segera datang. Tuan Harimau. Pemimpin Barat Kota, Zhu Enyusui. Takut kan? Paman aku dan Bibi Chu merasa canggung. Mereka terbang tinggi. Paman aku sudah memberitahu Bibi Chu. Dia akan melindungi aku sepenuhnya. Zhu Enyusui ini bukan orang yang gampang diperlakukan. Bukan orang kecil seperti kita yang bisa menantangnya. Kalau begitu, kita mundur saja. Takut apa? Di sini saja. Aku ingin melihat apakah Chu Musue benar-benar tulus. Membantu. Membantu kamu? Kamu layak. Kalian berdua tidak pantas bahkan menjadi anjing Cui. Kalau Cui datang, pasti akan memotong tubuh kalian berkeping-keping. Jui sudah datang. Makian kalian sudah membuatnya kesal. Jui. Anak ini, aku akan membuatnya mandul dan punah. Agar keluarga Cao kita tidak bisa berkembang lagi. Aku minta kamu memutilasi dia sampai berkeping-keping. Selesai, selesai, selesai.
Hari ini, Yige dan aku sepertinya tak akan bisa lolos dari ini. Cepatlah berlutut dan minta ampun padaku. Kalau aku merasa senang, aku bisa mengampuni nyawamu. Tak tahan, haha, Bukankah Buki salah paham? Aku suruh kamu pukul si sampah ini, kenapa malah memukulku? Salam kenal, Ye Sheng. Apa itu? Ye Sheng, apakah kamu memang orang itu? Yang tidur dengan tunangan anak besar keluarga Su? Ye Tianyi, kan? Tak peduli nama atau silsilah, itu kamu, kakekmu. Kalau kamu menyakiti aku masih bisa bertahan hidup. Tapi kalau kamu menyakiti anak besar keluarga Su, rumahmu, meskipun punya 10 kepala, tetap tak cukup dipenggal. Cepat ikat dirimu. Pergi ke depan anak besar keluarga Su dan berguling-guling di dekatnya. Cao Lei, jangan bunuh diri. Aku sarankan kamu segera minta maaf pada Ye Xiaodao. Kalau tidak, tidak ada yang bisa melindungimu. Chung Sui, aku sudah memberimu muka dengan memanggilmu bibi. Kamu benar-benar menganggap dirimu bibi. Sialan, aku sudah dipukuli olehnya sampai seperti ini. Kamu datang tapi malah pura-pura tidak peduli padaku. Percaya atau tidak, aku akan memberitahu pamanku. Aku akan membuatmu tidak bisa keluar dengan mudah. Aku bilang padamu, aku tidak peduli siapa yang ada di belakangmu. Tidak peduli pamanku orang besar seperti apa. Kembalikan uangnya, semuanya bisa dibicarakan, mengerti? Aku bilang sama kamu, bocah. Pamanku mengusirmu sama mudahnya seperti mengusir ibumu. Oh ya. Jangan, aku akan bayar. Tapi aku untuk sementara waktu. Tidak bisa dapat uang sebanyak itu. Bisakah kamu beri aku waktu beberapa hari untuk membayar? Baiklah. Kamu tidak bisa membunuh Cao Lei. Kalau tidak, kamu akan kesulitan di Longhai. Siapa kamu? Salah satu dari 3 besar Longhai, Zhang Xiaolin. Beri Cao Lei jalan hidup. Wei Dandan, kalau tidak, saya tidak keberatan dengan ini. Saya harus punya telepon, kan? Yang bernama Ye, saya sarankan kamu melepaskan saya. Kalau kamu membuat paman saya marah, kamu pasti akan menyesal, ya. Banyak sekali omong kosong yang diucapkan. Jangan ajukan usulan yang berlebihan. Lebih baik kamu pergi ke aula. Seluruh Longhai di aula. Siapapun berani ganggu aku, Deng Xiaolin. Sekarang aku yang kasih kamu uang. Jangan bawa keberanian ancaman ke aku. Bayar utang ke grup Chen dalam 3 menit. Baru kita bicara soal tahun depan. Kalau tidak, siap-siap ambil jenazah keponakanmu. Sepertinya bisa tunggu dulu. Lihat aku, lihat kamu. Kamu mau langsung bertengkar dengan Zhang Xiaolin. Kalau ada yang ingin disampaikan, langsung saja. Jalan hidup. Hanya ada 3 hal yang penting, Hou Gong Tong Chen. Berbagi rezeki secara adil. Semua orang membicarakan tentang pesta pernikahan. Menjadi musuh Zhang Xiaolin berarti bermusuhan dengan seluruh jalur Longhai. Aku tidak bisa membiarkan dunia ini dikuasai oleh orang yang aku benci. Longhai Tain ini. Aku ingin membuka awan dan melihat dunia. Pamanmu sudah membantu melunasi hutangmu. Selamat, kamu berhasil menyelamatkan nyawamu. Ye Xiao, tadi aku tidak bisa mengendalikan amarahku. Sudah lama kita kenal. Kalau Anda bisa mengatasi pasangan kalimat itu, saya traktir makan. Baiklah, kamu yang bayar dan cari tempat. Waktunya besok siang. Oke. Nanti aku akan minum beberapa gelas untuk menebus kesalahanmu. Semoga Tuan Cao Lei bisa melunasi hutang yang dia pinjam dari Zhang Xiaolin. Tugas selesai, ada apa? Zhang Xiaolin sebagai salah satu dari 3 konglomerat Longhai. Dengan amalan, dia diam saja. Kali ini dia tiba-tiba menunjukkan kelemahan. Apakah kita terlalu melihatnya dengan mata sebelah? Apakah ini seperti pesta di depan pintu gerbang? Harus dihadiri dulu. Baru tahu nanti. Intinya, semuanya harus hati-hati. Zhang Xiaolin ini sama sekali tidak menarik. Khawatir tentang daun pohon. Kamu jangan-jangan suka padaku ya? Kamu ini hebat juga. Baru saja dapat orang baru. Lalu langsung diserang. Mantap, bisa dapat pria dan wanita. Kalian mau kemana? Aku antar. Aku ikut ya. Jangan ganggu aku. Kalau ada apa-apa, aku akan kirim pesan. Aku juga harus pergi ke grup Chen. Soal yang menghabiskan waktuku. Naik sepeda berbagi saja pulang. Sinyan, apa yang kamu katakan itu benar.
Ye Tianyi benar-benar berhasil menagih utang dari Cao Lei. Bukan hanya berhasil menagih, tapi pihak lawan juga membayar tambahan 50 juta. Dan catatannya adalah pemberian sukarela. Apakah aku punya kemampuan yang cukup saat berhadapan dengan Ye Tianyi? Hai, Nona Chen kecilku. Di mana uangnya? Uang apa? Sekarang kamu sedang kerja untuk membayar hutang. Oke. Main-main aku, tersisa apa lagi? Bukankah kamu sudah janji? Kalau aku berhasil menagih utang itu, apakah hanya memberi saya bonus tambahan? Saya sudah bilang. Tapi uang ini harus digabung dengan gaji bulan depan. Aku tanya padamu. Gaji kamu memang cukup buat renovasi selama setahun. Meskipun uangnya tidak langsung menguntungkan. Tapi maknanya besok siang cukup berharga. Maaf ya, aku ada janji besok. Dan aku bilang, akhir-akhir ini Longhai sangat tidak aman. Jangan keluar ya. Paman, lihat ini. Hanya aku ini satu-satunya anakmu. Orang yang bernama Ye itu mematahkan ketiga kakiku ini semua. Bagaimana aku bisa hidup dengan baju ini? Aku sudah minta kamu mengembalikan uang kecil 300 juta dari kelompok Zen. Tapi kamu tidak mau dengar. Lihatlah. Lihat. Bukankah akhir-akhir ini kamu sedang berbisnis di rumah Su? Nama Chen? Ya. Membawa bakpao sebesar ini untuk murid-murid. Aku melakukan ini. Bukankah untuk memperbaiki hubungan kedua keluarga? Kenapa kamu bilang begitu? Diam saja. Berapa kali aku memperingatkanmu? Aku dan bisnis keluarga Su tidak perlu kamu campuri. Sekarang malah begini. Lihatlah dirimu sekarang. Miskin sekali. Bukannya karena aku merasa sebagai keponakanmu. Aku jadi berani berbuat sesuka hati di luar sana. Siapa sangka malah bertemu orang yang nekat. Dan juga yang memilih jalan yang salah. Aku sampai dipukul seperti ini. Dia tidak hanya diam saja. Dia malah menambah masalah. Chuan Yushuan, musuhmu telah meninggal. Mendadak jatuh ke arah Ye Tianyi. Memang efektif. Ye Tianyi bukan orang sembarangan. Sudah, kamu pulang dulu untuk sembuh. Aku akan cari dokter terbaik untuk merawatmu. Mengenai urusan Ye Tianyi, aku akan urus sendiri. Kamu tidak perlu ikut campur. Tuan Xin, nanti kamu tangkap dan serahkan padaku. Aku pasti akan menyiksa dia sampai mati dengan tangan sendiri. Bagaimana dengan hadiah yang disiapkan untuk Ye Xiao? Tamu utama dari pavilion Pinyu, Li Qingyan, sudah menunggu di dalam kamar. Tak ada yang bisa menolak pesona Li Qingyan yang memikat hati. Paman, kamu cari Ye. Tianyi tidak datang untuk membalas dendam untukku. Apakah kamu mau menarikku? Waktuku terbatas. Di mana Zhang Xiaoling? Ye Xiao, tolong jangan terburu-buru. Tuan Zhang bilang harus merawat Ye Xiao dengan baik. Kami sudah menyiapkan hadiah uang yang bagus untuk Ye Xiao. Pasti Ye Xiao akan menyukainya. Tiga taipan besar Longhai yang terkenal jauh dekat. Menyiapkan wanita cantik dan menawan untuk saya yang tak dikenal ini. Saya tidak bisa menghilang begitu saja. Kalau kamu tidak bergerak, aku juga tidak. Tahukah kamu di Pinyu Pavilion? Berapa banyak orang kaya dan bangsawan menghamburkan uang hanya untuk bersaing dengan saya dalam satu momen. Saya punya obsesi kebersihan. Kamu menghina saya. Minta maaf padaku. Apa yang saya katakan bukan fakta. Kamu sangat berbeda dari pria lain. Kita masih akan punya kesempatan untuk bertemu lagi. Kenapa hadiah yang disiapkan untuk Ye Xiao tidak memuaskan? Zhang Xiaolin, saya beritahu kamu. Jangan coba menggunakan cara-cara duniawi untuk mendapatkan hati orang lain padaku. Sia-sia, saya tidak akan menderita bersamamu. Aku bilang kita tidak bisa lagi berteman. Di mata saya, Zhang Xiuling bukan teman. Itu adalah musuh, datanglah orang. Karena dia musuh, maka metode saya, Zhang Xiaolin, selalu sama. Yaitu mengirim dia ke neraka barat. Berani melukai keponakan saya. Aku lihat kamu sudah bosan hidup. Aku sama sepertimu.
Tidak akan melepaskan siapapun yang membawa senjata. Tidak peduli apakah senjatanya ada peluru atau tidak. Menyebarkan ketakutan. Biarkan dia terkena tembakan. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin ada orang yang bisa menghindari peluru. Ini sudah menyerah. Orang yang tahu waktu adalah orang yang cerdas. Bisa berdiri dan berbicara. Berdiri saja tidak cukup untuk menunjukkan rasa hormat kepada pahlawan. Saya juga lelah. Mari kita pindah tempat untuk bicara. Tuan Zhang pasti tahu tujuan kedatangan saya kali ini. Rahasia apa sebenarnya yang disembunyikan Chen Xinyan? Sehingga Anda sampai rela menyuruh orang menculiknya. Saya Zhang Xiaolin kapan pernah mengalami penghinaan seperti ini. Tapi anak ini memakai gelang naga emas. Mungkin ada hubungannya dengan orang penting di Beijing. Hari ini saya telah menyinggung Ye Xiao. Saya minta maaf dan ingin menebus kesalahan pada Ye Xiao. Namun demikian, saya masih menyarankan Ye Xiao sebaiknya tidak menyelidiki masalah ini. Bagaimanapun juga, ini berkaitan dengan kepalsuan. Ini adalah kepalsuan. Bahkan kamu pun ingat. Kepalsuan berpegang pada simbol bambu. Saya mendengar banyak tokoh besar di Shangjing pernah menerima berkah yang palsu. Saya Zhang Xiaolin hanyalah seorang kecil. Sungguh tidak mampu untuk menyinggungnya. Aku akan memberitahumu. Mulai sekarang, aku yang akan membunuh orang yang kamu tak berani bunuh. Aku yang akan melakukan hal-hal yang kamu tak berani lakukan. Kamu cukup katakan apa yang kamu tahu. Ye Xiaoke mendengar tentang harta karun. Harta karun Longkuan. Dalam perjalanan ke selatan kali ini, selain membersihkan musuh di masa kejayaan di bawah kekuasaan permaisuri Long Highway, ada satu lagi, yaitu mencari harta karun Longkuan. Konon, di dalam harta karun Longkuan, mengoleksi banyak harta yang langka. Kekayaan yang setara dengan negara. Keluarga Su selalu merencanakan dalam diam, mencari lokasi harta naga Kuan. Tentang harta ini, hanya Chen Jialing yang tahu. Chen Xinyan. Aku sudah memberitahu Ye Xiao. Ye Xiao jangan sampai menyebarkannya. Kalau tidak, kebohongan ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Tenang, aku mengerti aturannya. Keluarga Chen adalah penjaga harta karun yang ditunjuk langsung oleh penguasa negara. Beberapa tahun lalu, ayah keluarga Chen meninggal karena kecelakaan tragis. Orang yang tahu rahasia ini, hanya tersisa Xiao Jing dari keluarga Chen. Jadi, anak sulung keluarga Su Mingyu, bersikeras ingin menikahi Chen Xinyan. Hanya untuk mendapatkan informasi tentang harta karun Longkuan. Bukan karena cinta yang tulus sama sekali. Sisanya aku tidak tahu lagi. Saya hanya tahu Nona Chen menarik Ye Xiao masuk ke dalam permainan. Hanya untuk mencari perlindungan dari Ye Xiao. Adapun urusan selanjutnya, Ye Xiao bisa langsung bertanya kepada Nona Chen. Kamu orang yang pintar. Aku tidak akan menyulitkanmu. Dulu kamu memulai karirmu lewat Chow Yun Fan. Sekarang kamu malah jadi pahlawan keluarga Su. Membantu kutukan untuk berbuat jahat. Tunggu sampai aku selesai dengan urusanku. Saya akan membubarkan intelijen. Jangan biarkan saya mendengar lagi tentang kamu menindas rakyat. Orang biasa tidak berani mengganggumu. Saya tidak keberatan menghilangkan bahaya bagi rakyat. Halo, Ye Tianyi. Jangan berpura-pura misterius. Katakan saja siapa kamu. Tidur dengan tunangan saya. Bahkan tidak tahu siapa saya. Anak sulung keluarga Su. Kau benar-benar berbakat. Haha, aku akui kau punya sedikit kemampuan. Bisa keluar hidup-hidup dari rumah Zhang Xiaolin tanpa terluka. Bagus. Tapi untuk melawan keluarga Su, kemampuanmu masih belum cukup. Bagaimana kalau kita main permainan? Permainan apa? Anak buahku sedang dalam perjalanan ke rumah Cheng. Siapa yang lebih cepat? Kalau kau lambat, mungkin seumur hidup ini aku tidak akan pernah melihat matahari terbenam. Hidup dengan baik. Harus melakukan hal bodoh. Sudah baik hati belum? Aku lapar banget. Jangan lambat, tinggal satu perjalanan lagi, langsung pergi aja. Sudah, ayo makan cepat. Hanya adikku yang makan sendiri. Kenapa kamu menyiapkan 3 pasang mangkuk dan sumpit? Oh, aku. Saya mengambil terlalu banyak.
Apakah ini terlalu banyak atau untuk seseorang? 4 tahun. Kamu tidak benar-benar menyukai Yetianyi, kan? Ayo makan, kamu makan saja tidak akan menutup mulutmu. Datang. Kucing yang lapar ini memang selalu ada saat perut kosong. Makanan baru saja siap. Tidak apa-apa. Apa yang bisa saya lakukan? Hei, kalian berdua tidak perlu menunjukkan kasih sayang di depan saya, kan? Menganggap saya seperti udara. Ada apa? Nona Lin, sudah makan. Nanti pasti ada urusan lain. Saya tidak apa-apa, kamu saja yang pergi sibuk. Saya sudah tahu, silakan lakukan saja, jangan sampai kedinginan. Kamu mau melakukan apa? Nona Chen. Tidak ada yang ingin saya katakan. Kamu ternyata mengusir kelemahan. Hanya untuk membuatku berbicara tentang hal-hal aneh itu. Tapi sekarang sudah siang. Nona Chen, saya ingin bertanya tentang harta karun Longkuan. Kamu sudah tahu semuanya. Maaf ya, jika kamu ingin menghindar dan pergi. Saya bisa memberimu 5 menit sekarang. Yang ingin saya ketahui adalah kebenarannya. Aku adalah pelindungmu. Kamu harus percaya sepenuhnya padaku. Kalau tidak, aku sudah pernah melakukan pekerjaan ini. Malah mendengarkan seolah-olah pergi. Aku hanyalah ikan di atas meja di kota Su. Pada saatnya nanti, aku hanya bisa disembelih. Aku bisa memberitahumu rahasia ini. Tapi kamu harus jelas. Kalau kamu tahu berita ini, mungkin akan ada banyak orang yang menginginkanmu. Selain hampir disedot habis oleh perempuan sepertimu. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan siapa lagi yang bisa mengancam keselamatanku. Apakah aku sekarang aman? Nona Chen, kau tahu berapa banyak masalah yang kau buat untukku. Bukan hanya masalah ini saja. Keluarga Chen kami ditunjuk oleh penguasa negara untuk menjaga harta karun Longkuan. Sebagai Longhai, setiap kota mengirimkan kekayaan besar ke dalam harta karun yang sangat berharga bagi keluargaku. Beberapa tahun yang lalu, aku hanya mengalami penarikan. Tetapi aku tahu ini bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan sebuah perjuangan untuk bertahan hidup. Tidak tahu siapa pelakunya. Sebelum ayahku meninggal, ia membagi topi jerami menjadi 3 bagian, dan menyerahkannya kepada 3 keluarga untuk disimpan. Oh ya, kunci topi itu ada padaku. Kunci di mana? Ayahku hanya bilang ada padaku, tapi dia tidak memberiku makanan. Dan kunci ini juga tidak bisa kuberikan padamu. Ayahku berpesan, agar aku menjadi diriku yang sebenarnya. Kakak Heizi, kau sebenarnya di mana? Sekarang semua orang sedang mengganggumu. Bukankah kau bilang akan melindungiku seumur hidup? Aku tidak sedang menipumu. Keluarga Su sekarang bahkan tidak mau tampil lagi. Mereka memaksa aku hanya untuk mencuri harta karun Longkuan. Sebelum Paman Chen meninggal, dia tidak meninggalkan petunjuk lain tentang peta harta karun. Hanya meninggalkan satu kata. Kata apa? Mimpi kayu. Jumlah penduduk Longhai puluhan juta. Hanya meninggalkan satu kata. Bukankah seperti mencari jarum di tumpukan jerami? Hei, Yetian. Apakah kamu kaget? Hahaha. Hanya bercanda saja. Bagaimana mungkin aku menculik tunanganku? Syukurlah kamu tidak bertindak. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin. Kepalamu masih di lehermu sekarang. Jalan-jalan. Yetian, ini adalah peringatan kecil untukmu. Kita pasti akan bertemu lagi. Semoga saat kita bertemu lagi. Itu adalah panggilan dari Su Mingyu. Sepertinya dia sudah mengetahuinya. Kau tahu tentang harta karun Longkuan. Kau harus sangat berhati-hati. Dengan gaya mereka, pasti akan mengirim orang untuk memburumu. Sekarang, ingin menjauh dari semua ini sudah terlambat. Lebih baik jadi orang baik sampai akhir.
membantu kamu menyelesaikan ini secara tuntas. Apakah urusan selesai atau belum? Halo. Yi Tianye, beri aku larangan bicara. Aku bertemu denganmu di Pingyun Pavilion, ada masalah. Bisakah kamu datang menyelamatkanku? Dari mana kamu mendapatkan nomorku? Buddha juga memberiku nomormu. Tuan Buddha. Silakan kamu dulu yang ambil nyawanya. Hah? Hah? Kenapa masih mau panggil bantuan? Ini kan anak sulung keluarga Su. Pangeran dari Longhai. Sekali dia hentakkan kaki, Longhai sampai gemetar. Siapa yang berani macam ini? Tidak takut mati, berani ganggu Su Xiao. Aku jual seni, bukan jual diri, Su Xiao. Tolonglah, lepaskan aku. Ini tempat apa ya? Pinyuege, kamu di sini pura-pura polos sama aku ya? Aku sudah dikhianati Ye Tianyi. Itu sudah cukup. Kamu, wanita layang-layang, berani menawar denganku. Lepaskan bajumu. Tidak boleh. Aku dengar kamu dibungkus Sang Xiaoling sebagai hadiah. Diberikan ke Hu Tianyi. Kenapa bisa tidur dengan Ye Tianyi? Tapi tidak boleh tidur denganku. Apa aku ini dianggap naga penyeberan yang terbuat dari kertas? Ye Tianyi tidak menyentuhku. Saat itu aku tidak bisa menolak Zhang Xiaolu. Aku hanya bisa berpura-pura. Jika Ye Tianyi berani memutuskan hubungan, aku juga akan menggunakan cara untuk membuatnya bingung. Kau lihat dahi orang ini. Apakah sepertinya tertulis dua kata? Ham. Sakit tidak? Aku tanya sekali lagi, sakit tidak? Sakit tidak? Selamat datang di Pinyuge. Selamat pagi, Tuan. Nama saya Huang, saya manajer di Pinyuge. Apakah Anda membuat reservasi? Tidak. Saya sedang menunggu teman saya di dalam. Teman Anda siapa? Xiao Su. Dia sangat terkenal, Anda tidak kenal. Dia adalah Xiao Su, Xiao Mingyu. Oh, jadi Anda adalah tamu kehormatan Xiao Mingyu. Ya, dia sekarang ada di VIP Babao Ali kami. Ayo, saya antar Anda ke sana. Hahaha. Haha. Kamu bilang jangan. Tolong aku. Semakin keras kamu bernyanyi, aku semakin bersemangat. Tolong aku. Su Xiao. Siapa itu? Di saat seperti ini, orang jahat malah berbuat baik. Kau tidak takut mati ya? Di luar ada seorang pria bilang dia temanmu. Teman. Kalau aku punya teman, aku juga tidak akan bawa ke tempat seperti ini. Siapa itu? Su Mingyu. Kau mau apa? Nona Chen tidak mau menikah denganmu, jadi kau malah menyalahkan orang lain karena tidak berdaya dan marah. Kau memang artis. Tidak kusangka ini pertemuan pertama kita. Ternyata dengan cara seperti ini. Tapi jika aku tidak peduli. Hanya saja Sudasha terlihat agak canggung. Sehari semalam. Kau lagi-lagi ikut campur. Kau tidur dengan tunanganku, aku belum menagihmu. Sekarang hanya tidur dengan seorang wanita penghibur. Masih harus diurusi. Dia temanku. Aku hanya tahu dia tidak ingin berhubungan denganmu. Kamu sekarang di tempat yang sulit. Aku tahu kamu punya kemampuan yang baik. Tapi kalau mau menantang keluarga Sukami, aku sarankan kamu pikir-pikir lagi. Ye Tianyi, hari ini aku katakan ini. Selama kamu berani membawa pelacur Li Xinyan ini, besok aku akan membuat keluarga Ye dan keluarga Li kalian menghilang bersama. Bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Tuan Ye, meskipun aku sedang mengomentari pekerjaan, tapi idealnya, aku sama sekali tidak boleh membawanya pergi. Malam itu, kamu pasti juga tahu tentang harta karun kepemilikan itu, kan? Ya, harus menemukan kertas bekas dan menggali keluar. Kalau begitu hanya ada kekayaan yang tak pernah habis dan tak terbatas. Kamu dan aku, para ilmuwan, bekerja sama. Bagaimana caranya kita bisa kaya bersama? Maaf, kepala yang unik. Tidak ingin terjerat dalam keburukanmu.
Menolak tawaran baik, harus menerima konsekuensi. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pergi. Tuan Ye, hati-hati. Orang-orang ini bukan sembarang orang. Riwayat hidup yang bagus, kan? Orang-orang di bawahku ini. Semua sudah dilatih secara sistematis. Dalam hal kemampuan bertarung, tidak kalah dengan para pembunuh elit itu. Jangan meremehkan. Alasan kamu bisa. Itu karena yang kamu temui hanyalah orang-orang lemah. Lemah. Banyak orang seperti ini bisa menguras tenaga kamu hanya dengan bergantian menyerang. Kamu terlalu sombong di sini, ya? Serangan mendadak. Kalau kamu lawan pahlawan di sini, kamu cuma wajah tampan yang keren. Bunuh dia untukku, ayo. Ah, kekuatan pasukan bukanlah banyaknya, tapi kualitasnya. Nasibmu sekarang bagaimana cara mengatasi ini? Mereka berani maju satu langkah. Langsung pukul leher mereka sampai remuk. Haha, aku taruhan kamu tidak berani membunuhku. Aku ini menulis huruf ini sedikit tergores. Dunia fana ini, kamu tak bisa keluar. Langkah setengah di gerbang naga. Yetianyi, jangan gegabah. Kamu datang dengan tepat. Aku membunuh Su Mingyu. Maka tidak akan ada lagi perang dan kekacauan. Kau bisa menjadi kebebasanku. Mereka peduli pada harta karun. Dan jika Su Mingyu mati, pasti akan memicu balas dendam yang lebih gila dari keluarga Su. Su Mingyu tidak boleh dibunuh. Harta karun pasti. Saat ini kita belum jelas dibandingkan dengan keluarga Su. Kalau begitu, sebelum itu terjadi, kamu bisa berani menyerangku di perbatasan Longhai. Kamu orang pertama. Barusan kan cukup hebat. Kenapa kamu tidak membunuhku saja? Pasti ada saatnya nanti. Lihat bagaimana aku membuat para wanita dekatmu satu persatu berdiri seperti Xiao Yunyun. Kamu mau apa lagi? Orang yang penuh kasih tapi tidak setia pasti akan mati dengan tragis. Suatu hari nanti aku akan menikahimu sendiri. Untuk membersihkanmu dari hal-hal buruk saat menuntut ilmu di Longhai. Kenapa kamu datang sendiri mencari Su Mingyu? Kamu tidak memberitahuku sama sekali. Kalau terjadi sesuatu padamu, aku harus bagaimana? Kamu ingin apa? Aku sendiri tidak tahu kemana harus mengirimkanmu. Xinian, aku benar-benar seharusnya tidak keluar bersamamu. Awalnya aku cuma ingin jalan-jalan bersamamu. Kamu memberi makan aku sebesar ini selama sebulan. Ada apa ini? Terima kasih, sepak bola Inggris. Sama-sama. Nona Lee, tadi kamu bilang di telepon. Ada rahasia yang ingin aku tahu. Maksudnya apa? Tuan Ye telah menyelamatkan nyawaku. Aku tidak berani menyembunyikannya. Tapi, hal ini, aku hanya bisa bilang ya padamu seorang saja. Kalian berdua. Keluar kalian. Nona Lee, sekarang di kamar cuma kita berdua. Maksudnya apa sebenarnya? Hei Nona Lee, kamu mau apa? Aku tidak mengantuk sama sekali. Bola mataku tersumbat. Tolak penyumbatan, dari aku yang tersumbat. Suning menyembunyikan sepertiga peta. Nona Liang, kamu juga. Jiang Jia tuan rumah. Salah satu dari 3 orang yang melindungi harta karun. Akan rendah hati. Karena sedikit pilek, mereka berseru tentang harta karun Longkuan dan menyebutkan Dacia. Jadi aku memasukkannya ke dalam tubuhku. Agar bisa memastikan semuanya aman. Nama gadis itu, termasuk ibu dan anak di namanya. 2 orang lainnya, pasti juga punya nama di dalam nama mereka. Ini seharusnya ditinggalkan oleh Paman Chen. Para artis peserta sekarang. Kenapa tiba-tiba tidak ada suara? Baru saja aku lihat Nona Lee bergumam-gumam. Mereka berdua tidak mungkin ada di dalam. Nona Lin, aku sudah membantumu membersihkan semuanya. Mulai sekarang kamu tidak perlu lagi berbuat apa-apa demi melindungi harta karun. Identitasku sementara ini tidak bisa diungkapkan. Tapi percayalah, aku sama seperti kamu. Kita berdua berjuang untuk melindungi harta karun agar tidak jatuh ke tangan pencuri.
Keputusan langit. Kamu, pemuda yang suka melamun, sedang apa? Dengarkan aku jelaskan, ya. Ini bukan urusan kecilmu. Kamu, Semua orang hidup dengan kotoran. Kamu masih mau mengubah apa? Kalau saja dia datang sedikit lebih lambat. Mungkin kamu akan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Lebih buruk dari anjing. Kalau kamu percaya, jelaskan saja. Sikap semacam ini semakin tidak ada semakin gelap. Aku pergi dulu. Sial. Ini benar-benar tidak menarik. Hari ini mengenai hal ini. Jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas, jangan harap bisa melangkah keluar dari pintu ini. Hei, kalian berdua itu siapa bagiku? Jangan bilang aku tidak melakukan apa-apa. Jadi, apakah saya harus menjelaskan semuanya kepada kalian? Pergi sana. Siapa yang memukul wajahku? Itu adalah ayah dari sampah bernama Ye Tianyi. Orang itu, Ye Tianyi, terlalu keterlaluan. Bisa-bisanya dia mendekati wanitaku. Meskipun saya tidak tertarik pada Chen Xinyan. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah tunangan saya secara resmi, kan? Meskipun saya tidak menyentuhnya, maka saya pasti tidak akan membiarkan orang lain menyentuhnya. Jangan sepelekan wanita tidak tahu malu ini. Segera akan menjadi menantu keluarga Sukita. Masih bergaul dengan orang tak dikenal. Tidak mencuci noda aib. Nanti, bagaimana keluarga Sukita bisa bertahan di Longhai? Anda memutuskan untuk turun tangan sendiri menghadapi orang tinggi itu. Ini tidak perlu terburu-buru. Awalnya saya ingin Anda menikahi Chen Xian. Itu untuk harta karun Longkuan. Aku mendapat kabar. Peta harta karun disegel oleh orang tua bernama Chen sebagai Sanzang. Pada wanita yang membawa nama yang mengandung makam. Aku sudah menemukan identitas seseorang. Kamu pergi ambil peta dari wanita ini. Itu dia. Ruoki, selama beberapa hari ini kamu lihat Ye Tianyi enggak? Enggak, orang itu sepertinya menghilang begitu saja. Telepon juga nggak diangkat. Bajingan ini. Kamu bilang mau jadi bodyguardku, tapi baru sebulan sudah menghilang. Xinyan. Aku sudah lembur sampai tengah malam setiap hari. Capek banget, ayo kita pijat. Sekarang, ada apa sekarang? Lagi pula, kan kamu mau cari Ye Tianyi. Kamu lupa dia kan terapis di Jiangnan. Kita pergi ke sana, siapa tahu bisa ketemu dia. Masa sih? Dia kan sudah sangat kaya. Masih harus bertahan sebagai teknisi. Hatiku, Xinyan. Kamu tidak benar-benar berpikir. Dia ke sana untuk mencari uang, kan? Tahukah kamu? 1. Berapa banyak wanita kaya dan cantik seperti kamu di Jiangnan yang menghabiskan uang di sana, dan aku dengar. Dia adalah ksatria pria yang paling populer. Ada puluhan, bahkan ratusan wanita cantik yang mengisi kartu untuknya. Pijat. Aku pergi sekarang. Halo, manajer Wang. Ye Tianyi, kamu kemana saja? Kamu tahu tidak, beberapa hari ini kamu tidak masuk kerja. Ini sangat merugikan perusahaan. Manajer Wang. Akhir-akhir ini banyak masalah. Lagi pula aku sudah izin tidak masuk, kan? Aku tidak peduli. Aku bilang, hari ini ada pelanggan datang untuk mengisi. Mengisi 3 juta. Menunjuk kamu untuk mengisi. Kalau kamu terlambat, jangan salahkan aku memotong gajimu. Mengerti, Pak Bos? Aku langsung hitung. Bagus. Teman-teman. Ruoki, kamu bilang, apakah dia akan di sini selama 1 hari 1 malam? Hati-hati. Kenapa akhir-akhir ini kamu begitu peduli sama Ye Tianyi? Aku ingatkan kamu ya. Dia cuma seorang pengawal kecil. Dari segi status, kalian berdua tidak sepadan. Ini bukan masalah yang aku pedulikan. Aku cuma merasa dia sudah menyelamatkanku berkali-kali. Bahkan membantu menyelesaikan banyak masalah untukku. Dan juga, dia pasti punya identitas rahasia yang tidak diketahui orang. Dia adalah Qin Shi Huang. Ye Tianyi. Berhenti. Kamu adalah Ye Tianyi. Yuan Tianyi. Kalian akan membunuh orang. Bilang salah, aku tetap kenal walau kamu jadi abu. Ganti baju jas. Karakter sampah manusia. Ye Tianyi memang kamu. Aku bangga mencari uang dengan usahaku sendiri. Itu tidak memalukan. Kerja keras adalah sebenarnya untuk menghasilkan uang atau hanya untuk keuntungan kecil.
Bagaimana? Bisa. Kamu adalah teknisi. Kami adalah pelanggan. Jadi kamu layani kami berdua ya? Kalau pelayanannya baik, aku bisa kasih sedikit tip loh. Ponsel yang baik. Sehari semalam, kemana saja kamu? Si manis sudah menunggu dengan cemas. Aku benar-benar menangis. Hei, manajer itu. Katakan pada klien besar bahwa aku akan segera datang. Tamu terhormat, halo. Teknisi nomor 026 siap melayani Anda. Apakah Anda perlu ganti baju? Ya. Kamu terluka. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Seseorang menerobos masuk ke wilayahku. Dan terjadi gesekan dengan seseorang. Kalau bukan karena orang-orangku masih hidup. Mungkin aku sekarang bahkan harus mengorbankan nyawaku. Itu adalah orang yang membuat janji. Itu adalah orang dari King Bang. Zhang Xiaolin setelah melepaskanmu langsung dikurung. Sepertinya terjadi konflik di antara orang-orang si King. Dan orang yang mencari masalah denganku adalah orang-orang dari dua taipan lainnya. Tapi kamu dan King Bang tidak ada urusan satu sama lain. Mengapa mereka ingin menyerangmu? Dan King, ini jelas ingin membunuh kita. King Bang pasti telah menerima tekanan dari keluarga Su. Mungkin mereka telah menemukan rahasia yang tersembunyi di tubuhku. Rahasia. Anjing peliharaan. Namanya juga Daimo. Apa kamu juga begitu? Tianyi dalam masalah. Di luar banyak sekali orang suruhan Jinbang yang datang dengan ganas. Sepertinya ini yang mereka cari, pedang ini. Hahaha. Fungusue, kamu pergi. Di sini, Sujia, Sumingi, dengan sedikit kekuasaan, menyebut nama dan ingin menangkapmu. Tak ada yang bisa menghindarimu. Bersikap jujur dan ikut kami, agar tidak menderita luka dan penyiksaan. Kalian berdua di Longhai juga cukup berpengaruh. Apakah kalian rela menjadi budak dan diperintah oleh keluarga Su? Tidak takut dikatakan orang luar bahwa yang besar menindas yang kecil. Hahaha di Longhai. Di wilayah ini belum ada yang berani membicarakan benar salah kita berdua. Nona Chen, kamu juga harus ikut kami ke rumah keluarga Su. Tuan muda Su sudah bilang, kalian sudah bertunangan. Sesuai perjanjian. Harus mencari hari baik yang cocok. Lihat mereka berdua. Lebih bersih dari siapapun. Bisa melarikan diri dari tangan Zhang Xiaolin. Ada sedikit kemampuan. Namun, orang yang lembut hati seperti Zhang Xiaolin sudah lama diusir dari ketajaman tiga angin. Dia tidak layak untuk terus memimpin King Bang. Tujuan awal pembentukan King Bang adalah agar orang-orang miskin bersatu. Saling membantu. Itulah sebabnya King Bang juga disebut Shanhua. Setelah bertambah kuat selama bertahun-tahun, sudah lama melupakan tujuan awalnya. Mulai bertindak sembarangan. Tidak bisa membedakan baik dan buruk. Tajam. Bergabung dengan King Bang juga tidak ada banyak manfaatnya. Hahaha. Kamu bilang apa? Aku akan membubarkan King Bang di sini juga. Hahaha. Benar-benar menganggap diri sendiri sebagai orang penting. Ya. Bicara besar tanpa malu. Hanya dengan kamu saja ingin membubarkan King Bang. Aku berani berdiri di sini. Berani sentuh aku sedikit saja. Omong kosong sungguh. Apakah aku berdarah? Kamu berani memukulku. Sepertinya kamu tidak ingin hidup lagi, bawa orang. Orang-orang ini di depan Xiao tidak lebih dari kantong anggur dan nasi. Kalau tidak ingin mati, carilah orang yang lebih hebat. Baru tahu betapa kerasnya anak ini. Bagaimana bisa aku tidak mempersiapkan segalanya? Hari ini aku akan mengantarmu ke Yama. Silakan lihat. Datang. Bagaimana bisa dia? Sinran, kamu kenal orang ini. Dulu dia bertarung di arena judi bawah tanah. Katakan bahwa dia adalah seorang pembunuh yang tidak berkedip. Dia menanggung banyak nyawa di punggungnya. Di kota hantu, mereka menyebutnya sebagai Buddha. Orang itu berada di wilayah Longhai. Anak buahnya yang direkrut adalah para ahli. Dan dia memiliki satu kebiasaan. Membunuh harus dilakukan tanpa darah. Orang ini,
Ye Xiao, mahir menggunakan cap. Harus sangat hati-hati. Menggunakan orang yang memiliki masalah hukum pembunuhan sebagai rekan. Buktikan bahwa King Bang menyimpan kotoran. Ada satu lagi yang dirampok. Chen Han. Bunuh aku. Xiao Xian. Ini sebenarnya adalah keadaan apa? Pahlawan besar Wang Liancheng. Dalam hidup ini, tidak ada banyak orang yang bisa dimaafkan. Siapa sebenarnya kamu? Jidan. Dalam kemerahan ada rasa bersalah. Giliran kalian. 3 taipan besar. Aku mengakui banyak jasa tapi tak berani menyebut diri taipan besar. Kalian berdua. Jangan mendekat, jangan dorong aku. Ringan di tubuh tapi berat di hati. Kekuatan bawah tanah itu sudah sangat mengakar. Kalau kami berdua celaka, pengaruhnya pasti akan menimbulkan efek gempa. Hahaha. Makin berani. Aku bilang padamu. Hari ini aku, Nona ini, tidak bisa lagi menahan diri. Aku akan melawan keluarga Su. Aku pergi ke empat tua. Ruoki. Mereka ini cuma anjing-anjing pengecut yang suka menyakiti yang lemah. Kesabaranmu hanya akan membuat mereka semakin keras menyiksa dan menindas. Kalau mau pukul, biar mereka tahu sakitnya. Mereka tidak berani berbuat semena-mena. Tidak apa-apa. Lagi pula ada Ye Tianyi di sini. Dia pasti akan melindungi keamanan kita. Kamu tidak boleh memanfaatkan moral. Aku hanya setuju untuk menjadi milikmu. Harus melindungi Lin Ruoki. Li Jiaqi. Nanti ketiga wanita ini. Xiao. Hei, ingat ya. Tolong, Ye Xiao, berbaik hatilah. Selamatkan nyawa kami berdua sebagai saudara. Iya. Kami akan kembali dan membuat batas jelas dengan keluarga Su. Tidak akan lagi menjadi pisau di tangan keluarga Su. Tidak akan lagi melakukan hal yang menyinggung orang-orang di sekitar Ye Xiao. Yang aku inginkan adalah pembubaran King Bang. Ini. Sepertinya King Bang memang sangat penting bagi kalian. King Bang adalah hasil jerih payah kita berdua. Dari direktur hingga formasi. Berapa banyak usaha yang kami lakukan hanya kami berdua yang tahu. Ye Xiao. Kita bisa mengendalikan perilaku saudara-saudara kita. Ayo, tolong jangan bubarkan. Aku kasih kalian berdua. Bubarkan saja. Kalau kalian berdua lebih baik mati saja. Di balik Jin Bang ada dukungan dari keluarga Su. Kalau kepala keluarga Su datang menuntut balas, kita setidaknya harus memberi penjelasan kepada keluarga Su. Panggil dokter untuk menyelamatkan nyawa mereka. Ayo, jangan. Haha. Gelang keuangan. Apakah kamu? Namaku Ye Tianyin. Dari Beijing, tapi alasan ini tidak cukup. Cukup. Aku pulang dan akan membubarkan diri. Informasi tidak akan dibiarkan begitu saja. Kalian berdua keluar sebentar. Aku ada sedikit hal yang ingin dibicarakan dengan Cuyi secara pribadi. Ye Tianyi, kamu tidak akan berencana untuk bersama Cuyi, kan? Melakukan hal seperti itu. Aku peringatkan kamu. Kamu sudah melakukan sesuatu dengan Xinyan di rumah kami. Kamu harus bertanggung jawab padanya. Ruoki, ayo kita pergi. Kamu kan lihat dia makan dari mangkuk tapi matanya malah lihat ke panci. Aku tidak salah lihat kamu. Jadi sejak pertama kali kamu bertemu denganku, itu untuk menguji aku. Kamu sudah tahu sejak lama keluarga Su memaksa Chen Xinyan menikah. Semua itu karena masalah harta karun Longkuan. Aku sudah tahu sejak lama kamu adalah orang penting yang kembali dari Beijing. Tapi aku tidak bisa memastikan sikapmu. Jadi aku sengaja memancing pertentangan antara kamu dan King Feng. Tapi sekarang aku tahu. Kamu dan Suecia bukan bayangan. Kamu juga salah satu dari 3 orang yang melindungi harta karun, kan? Dulu ketika kepala keluarga Chen menemukanku, dia pikir di bawah lampu gelap tidak akan mudah ditemukan orang. Tapi ternyata keluarga Su tetap menemukannya. Keluarga Su membuat orang King Bang berpura-pura membunuh anak buahku. Anak buahku itu. Yang mati sudah mati, yang terluka tetap terluka, dan sekarang di Longhai hanya tinggal aku sendiri. Mulai hari ini, aku adalah temanmu. Nanti aku akan melindungimu. Tapi aku sudah melihat punggungmu. Kamu tidak menato semua harta karun di punggungmu. Di mana kamu menyembunyikan semua harta karun itu? Hati-hati jangan berisik.
Aku tidak akan tergoda oleh kecantikan, kebajikan. Gemuk, tinggi, sungguh tinggi. Tidak heran keluarga Su dan geng Qingbang sudah mencari tanpa hasil. Lokasi peta harta karun tersembunyi, tidak hanya tersembunyi tapi juga pribadi. Banyak sekali orang bodoh, tapi bahkan tidak bisa merebut makam Chu satupun. Masih dibodohi oleh si kecil Ye Tianyi. Tuan muda, kita harus apa sekarang? Hari ini gagal merebut orang. Peta harta karun di tubuh Tu Musue pasti juga jatuh ke tangan Ye Tianyi. Ye Tianyi adalah penghalang bagi keluarga Su. Satu-satunya penghalang untuk mewujudkan rencana besar. Harus cari cara untuk mengatasi dia dulu. Bagaimana? Tapi anak kecil itu sangat lihai. Bahkan orang dari Qingbang pun bukan tandingannya. Kalau kita berhadapan langsung, kemungkinan besar yang akan dirugikan adalah kita. Hanya orang biasa yang miskin dan kaya. Tak mungkin dia mengerti cara membela diri tanpa melawan balik. Aku sudah menelepon. Orang yang benar-benar bisa mengatasi dia segera pergi. Ayo. Kamu dari Anshu. Mereka datang untuk apa? Seharusnya mereka datang untuk mencari aku. Ye Tianyi, kan? Saya Wu Jiangguo, kapten tim patroli dari kantor keamanan Longhai. Saya curiga kamu terlibat dalam kasus pembunuhan. Ini surat penangkapan. Mari kita pergi sebentar. Bagaimana mungkin ada kasus pembunuhan? Kalian pasti salah paham. Ini menunjukkan bahwa kalian meragukan ketelitian tim patroli dalam menangani kasus. Pindah sedikit. Menghalangi tugas tim patroli. Teori tanpa dosa muncul. Orang biasa tidak bersalah. Memiliki harta adalah kesalahan. Kapten Wu, saya ingin bertanya, siapa yang saya bunuh? Zhang Xiaolin dan Cao Lei. Ini bisa diselamatkan. Itu adalah kamu yang membunuh. Xiao Tian dan Cao Lei sudah mati. Mati? Lalu bagaimana? Itu tidak bisa membuktikan bahwa orang itu dibunuh oleh Ye Tianyi, kan? Ada buktinya. Kamu ingin bukti, kan? Kalau begitu aku beri kamu. Rekaman ini dipotong dari awal dan akhir. Hanya bisa membuktikan Ye Tianyi dan Cao Lei bertengkar. Tapi tidak bisa membuktikan Ye Tianyi membunuh orang. Tim patroli tidak akan menuduh orang baik secara salah. Tapi pasti tidak akan membiarkan orang jahat lolos. Sekarang tolong Ye Tianyi kembali untuk membantu penyelidikan. Kamu tidak punya siapa-siapa. Jadi kenapa kamu panik? Oke. Karena kamu begitu memaksa. Aku tidak akan memberimu uang. Jangan khawatir, aku tidak keberatan untuk tidak makan. Sebaliknya, aku akan membuat mereka menderita sampai mati. Ye Tianyi berani melawanku. Kamu masih terlalu muda. Aku bisa membunuh tanpa suara. Lihat bagaimana aku akan membuatmu menderita. Sekarang bagaimana? Kita harus memikirkan cara untuk menyelamatkan Ye Tianyi. Tidak ada cara lain, kita hanya bisa melihat Ye Tianyi dipukuli. Apa yang kamu katakan? Di setiap tempatku, semua orang adalah orang yang disusupkan oleh keluarga Su. Mereka sudah lama direkrut oleh keluarga Sue. Jadi, mengatakan bahwa keluarga Su adalah raja tanah seumur hidup di Longhai tidaklah berlebihan. Itu tidak salah. Tapi kita tidak bisa hanya melihat Ye Tianyi menderita seperti ini. Lihatlah, Cai Ba. Su Xiao, aku harus bersabar. Urusan ini dikerjakan dengan baik. Menunggu malam itu Yi mati. Tenang saja. Janji manfaatnya tidak kurang sedikit pun. Bisa berkontribusi untuk keluarga Su. Ini adalah kehormatan bagi aku, Wu. Su Xiao, tenang saja. Aku akan segera mengadili Ye Tianyi. Pastikan untuk menanyakan semua informasi tentang harta karun. Jangan terburu-buru. Sebaiknya kita siksa dulu Ye Tianyi. Yang dimaksud Su Xiao adalah saya mendengar. Di tempat kalian ada beberapa karakter yang memiliki 4 duri. Dikenal sebagai 4 raja di penjara. Ketika kami menangkap keempat orang itu, kepolisian mengerahkan banyak personel. Loh, pikirkan cara. Kunci mereka berempat bersama Ye Tianyi. Kapten Wu. Seharusnya kamu mengerti maksudku, kan? Mengerti? Mengerti. Tidak, jika tidak ada persetujuan, langsung saja tangkap kamu. Ini adalah penghinaan terhadap hukum. Lalu, apa pedulinya? Sekarang kamu sudah jadi tahanan. Tentu saja, apa yang aku katakan itu jangan diabaikan. Silakan beritahu aku. Karena kamu sudah masuk. Jangan berharap untuk keluar. Aku sangat penasaran.
Bagaimana orang sepertimu bisa masuk ke dalam kepolisian? Ada tipe wanita tua di sini. Oh iya. Takut kamu kesepian. Aku sengaja mencarikan informasi untukmu. Bawa ke sini. Mereka beberapa orang pernah seperti kamu. Tapi sudah masuk penjara kepolisian. Itu seperti singa yang dilatih di sirkus. Harimau. Tidak ada sedikit pun ketajaman. Jika hari ini Ye Tianyi jatuh, maka kalian semua aman. Aku tidak ingin kamu keluar. Jika yang jatuh adalah kalian, HMPH, aku akan mengurung kalian. Dengan anjing yang sudah kelaparan selama 3 hari. 1 hari 1. Mereka semua adalah orang-orang yang putus asa. Aku tahu kamu sangat tangguh. Kalau begitu biarkan mereka menemanimu dengan baik. Hahaha, bagaimana baiknya? Berhenti. Berhenti. Orang yang datang untuk menyusahkanmu. Wu Jiangguo, beraninya kamu. Berani menangkapmu tanpa alasan. Kamu menempatkanku di mana? Kepala buku memberitahuku apa yang sedang kamu lakukan. Saya curiga Ye Tianyi terlibat dalam pembunuhan. Terkait dengan hal itu, dia dibawa kembali. Siapa yang akan memberikan bukti? Saat ini belum ada jawaban pasti tentang bukti. Orang-orang kami sedang mengumpulkan. Dalam 3 hari lagi, kami akan memiliki rantai bukti yang lengkap. Ya, akan membentuk rantai bukti yang lengkap. Atau apakah kamu menyelesaikan kesaksian palsu? Jiang Hu, sebagai ketua tim patroli, kamu memegang kekuasaan. Apa yang saya minta adalah untuk menegakkan hukum dengan adil. Dan bukan di sini untuk membalas dendam pribadi. Orang datang. Maafkan saya, telah membuatmu menderita. Hancurkan sendiri. Jangan terlalu bangga. Saya tidak percaya direktur akan melindungimu seumur hidup. Lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri. Orang, ambilkan senjata Wu Jiangguo untukku. Xu Chang. Kita semua sudah bertahun-tahun menjadi rekan kerja. Kamu ini mau ngapain? Wu Jiangguo, kamu melanggar hukum sendiri. Dan juga punya kepentingan besar dengan keluarga Su. Mulai hari ini, jabatanmu dicabut dan kamu akan dipenjara. Kembalikan dia ke sana. Hei Paman, kamu memang bisa mengatur aku. Tapi tidak bisa memaksa aku untuk dikurung bersama mereka berempat. Aku hampir menyiksa mereka. Kau mau aku hidup bagaimana? Paman, Tentara veteran dari kampanye Beijing Seng ingin bertemu. Kita adalah saudara yang hidup dan mati bersama. Tidak perlu bicara tentang sopan santun. Ini adalah ketidakmampuanku. Aku tidak ingin Anda yang telah berperang untuk Wei selama bertahun-tahun mengalami penjara. Aku pasti akan menyelidiki ini dengan jelas. Tidak perlu diselidiki. Alur peristiwa sudah sangat jelas. Yaitu, kepala tim patroli Wu Jiangguo berkolusi dengan Su Jia untuk menjebak saya. Su Jia bisa melakukan banyak hal di dunia ini, tapi tidak tinggi. Dengan darah memanggil petir. Saya hanya seorang yang kecil, Xu Chang mengerti. Sekolah saya yang urus sendiri. Tidak perlu Anda bilang saya pintar atau apa. Tentu saja saya tahu setelah Anda meninggalkan buku keamanan. Su Jia pasti akan memberitahu kantor wali kota. Seluruh Longhan dipenuhi dengan pemerintah kota. Kekejaman yang berbalik seperti neraka. Saya takut penyakit Longhai tidak ada di luar. Jika kalian rusak satu, di luar akan rusak semua. Jika kalian semua rusak, hal-hal itu ada pada Xiaoming. Melindungi rumah dan negara adalah keponakan saya. Membersihkan penyakit juga keponakan saya. Jangan takut, saya akan turun tangan. Ye Tianyi, kamu baik-baik saja kan? Ye Tianyi, kamu baik-baik saja kan? Aku sampai ketakutan. Aku pikir aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Ada apa sebenarnya? Jangan menangis lagi. Aku beritahu kamu. Air mata perempuan hanyalah air di otaknya. Semakin banyak air mata. Jangan berpikir terlalu banyak, air semakin banyak. Sudah saatnya, kamu masih saja berusaha. Kamu keluar bagaimana? Kepala Departemen Keamanan adalah saya, Gu Jiao. Dia menemukan bahwa kapten tim patroli, Wu Jiangguo, berkolusi dengan keluarga Su. Jadi dia membebaskan saya. Peta harta karun Longkuan sudah didapatkan 2/3. Masih kurang 1 bagian terakhir. Yang paling mendesak adalah menemukan dia. Melindungi harta karun, tidak peduli keluarga Su. Permisi, apakah ini Dr. Yetian? Saya ini siapa? Kalau begitu, tunjukkan saya rumah sakit. Tuan Li Hao, apakah Anda punya teman?
Hao, ada apa dengannya? Seharusnya dia mengalami sesuatu. Dia mengalami beberapa cedera serius. Kontak daruratnya ada di sini. Perlu segera diberitahukan. Segera atur operasi. Ayo cepat pergi. Kenapa Xiao Nol? Nol dipukul orang. Curiga itu nama palsu. Mulai membalas dendam terhadap orang di sekitarku. Aku harus segera ke rumah sakit. Aku antar kamu. Bro, ini cuma luka kecil dan memar kecil saja. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk rawat inap? Lagi pula, kamu cukup datang sendiri untuk melihatku. Kamu bahkan sudah membawa istri kakak. Jangan khawatir, bro. Sebenarnya apa yang terjadi? Kalau begitu, sebaiknya kita batalkan saja. Kamu sudah begitu peduli padaku. Bahkan yang tidak bisa membantu apa-apa, malah selalu merepotkanmu. Jangan banyak bicara lagi. Kalau kamu mau bilang, bilang saja. Siapa yang tidak jelas kerjanya? Biasanya aku kan sering antar pesanan makanan waktu senggang. Tiba-tiba hari itu kamu datang berlari-lari. Sebuah mobil SUV hitam langsung menabrakku. Keluar 4 orang kulit hitam. Tanpa peduli siapa, langsung menyerang aku. Oh, untung aku tidak memukulnya. Tidak mati. Mobil off-road hitam. Apakah ini mobilnya? Iya, memang mobil ini. Nomor platnya sama persis. Iya, ini mobil pribadi Su Mingyu. Sebelumnya saat mereka bernegosiasi kerja sama dengan kami, mereka selalu memakai mobil ini. Berani menyerang temanku. Kenapa Su Mingyu harus bunuh diri? Hei, bisa cek posisi mobil ini nggak? Aku akan langsung suruh orang di perusahaanku melacak jejak mobil ini. Gawat, orangnya Su Mingyu mengendarai mobil ini, membawa Ruojie dan anjing penjaga ke Pinyuege. Ini mobilnya. Ternyata Su Mingyu memang di sini. Sebenarnya aku nggak paham. Kenapa Su Mingyu duluan suruh orang pukul Lu Hao? Sekarang lagi menutupi panas dan salju yang membeku di sini. Karena mereka semua berhubungan dengan saya. Su Mingyu adalah balas dendam Yazi. Saya telah menyakiti dia. Orang-orang di sekitar saya pasti akan menanggung beban berat. Kalau saya tidak salah tebak. Awalnya ingin menyelamatkan nyawa Su Mingyu. Tampaknya tidak membawa belas kasihan. Hari ini saya akan berangkat ke laut demi rakyat. Secara menyeluruh menampilkan Su Mingyu sebagai ancaman. Tuan muda, Lin Ruoqi dan Sue itu memang cantik. Tapi jika soal penampilan, Cai Guanghai tidak ada yang bisa menandingi. Chen Xian, apakah Anda sedang melamun? Harus mengikat kedua wanita ini. SSST, selama ada hubungannya dengan Ye Tianyi. Baik itu pria atau wanita, saya tidak akan melewatkan satupun. Setelah saya bosan bermain dengan dua wanita ini, baru saya akan membuat Ding Cheng menghadapi hidup dan mati. Sudah bertahun-tahun saya tidak berlatih. Juga tidak tahu. Sasaranmu tidak tepat. Kalau tidak sengaja meleset, kalian berdua ya. Salahku yang menaruh apel. Hahaha. Ha. Kalian berdua benar-benar beruntung. Sampai terbang ke mulut. Su Mingyu, kamu berani sekali mengganggu dia. Kau benar-benar brengsek. Xiao Mingyu, aku sarankan kamu segera buka pintunya. Kalau Ye Tianyi datang malam ini, kamu sudah mati. Ye Tianyi. Kenapa Ye Tianyi selalu Ye Tianyi itu? Iya, lepaskan dia, sekarang dia masih di penjara. Meski dia tidak mati. Aku akan membuat mereka mendekam di penjara sampai habis masa hukuman. Kenapa sekarang baru teringat? Sejak dia mulai mengusik keluarga Sukita, kalian seharusnya sudah tahu bagaimana emosinya. Sekarang tidak ada lagi Ye Tianyi. Lihat saja bagaimana si brengsek itu masih bisa sombong. Dengan kemampuanmu, kau masih ingin bersaing dengan Ye Tian. Qin Mingyu berkuasa di Longhai bersama keluarga Su. Menguasai segalanya. Tapi dalam hal kekuatan, kau masih jauh dari bisa dibandingkan dengan Ye Tianyi. Hati-hati. Orang ini, jangan terlalu berlebihan. Kau jangan terlalu melampaui batas. Nanti akan ada balasan. Mari kita lihat siapa yang mati duluan, kalian atau aku. Kedua wanita ini sudah kalian berikan. Sampaikan maksud mereka padaku.
Lepaskan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Berhenti. Ini adalah bagian dari tempat kamu mengubur gua naga tersembunyi. Tak kusangka kamu juga salah satu penjaga gua naga tersembunyi. Benar-benar melangkah di atas kawat besi tanpa jalan keluar. Ini semua sia-sia saja. Hahaha, Kamu bilang masih berani menggigit. Bunuh aku saja. Itu adalah kesedihan dan keberanian cinta Cuhu. Orang ini pada dasarnya paling mengerti cara menghargai wanita, tapi aku malah bisa membuatmu terlihat memalukan. Hei, kenapa bengong? Cepat bicara. Besok aku akan membuat aksi Ling Ruoqi dan Chu Musue tersebar di seluruh forum Longhai dan Tieda. Hahaha. Lanjutkan hahaha. Siapa MA? Tuan muda, apa kau baik-baik saja? Ruoqi. Sumingyu, kamu benar-benar bangsat. Bukankah kamu sudah dibawa pergi oleh Kapten Wu dari tim patroli? Itu, tanpa perintah dari kami. Bagaimana mungkin kamu bisa keluar? Kamu benar-benar mengira sekolah kalian tak terkalahkan. Membuat hubungan gelap. Jangan bilang hanya tim patroli kecil. Bahkan jika tuan kota di depan saya juga tidak menganggapnya serius. Kamu. Tuan Yang Chen Zufu ini sudah bekerja sama dengan keluarga Su selama lebih dari 10 tahun, bukan? Selama bertahun-tahun ini, nama Chen Zufu semakin bersinar. Keluarga Su kami tentu punya jasa besar. Tuan Kepala Keluarga Su, kalau ada yang ingin disampaikan, silakan langsung saja. Beberapa hari lalu, tim patroli keamanan menangkap seorang anak bernama Ye Qianyi. Keesokan harinya, Kepala Departemen Keamanan Umum melepaskannya tanpa dakwaan. Ye Tianyi anak ini adalah raja besar keluarga Su saya. Ye Tianyi. Nama ini belakangan sering terdengar. Tapi anak ini datang untuk apa? Berani terang-terangan melawan keluarga Su. Dia tidak tahu bahwa di Longhai, keluarga Su adalah segalanya. Asalnya sulit dilacak. Pasti ada sesuatu yang besar. Tapi siapapun dia, kalau datang ke Longhai pasti harus menghormati Anda, Tuan Yang Chen, setidaknya sedikit. Aku juga dengar. Ye Tianyi juga sedang mengumpulkan peta harta karun Longkuan, peta harta karun Tang, dan sudah hampir lengkap. Kalau bisa menangkap dia, kita bisa tahu lokasi harta karun Longkuan. Ini aku lakukan untuk menghilangkan ancaman besar bagi Tuan Su. Berapa bagian yang Tuan Su rencanakan untukku? Wahahaha, baiklah. Kalau begitu aku akan mengganti minuman dengan teh untuk menghormati tuan rumah. Hahaha. Tidak masuk akal. Kamu lihat aku di atas bukan untuk kamu dengarkan. Keluarga lupa menggunakan tangga malam ke pavilion Pinyi. Bahkan mengancam akan membunuh tuan muda untuk membersihkan kejahatan. Kamu tidak boleh menyakitiku. Aku adalah anak tunggal keluarga Su. Kalau aku mati, ayahku pasti akan memburumu sampai ke ujung dunia. Dia tidak akan punya perasaan itu. Karena aku tidak hanya ingin membunuhmu, tapi juga ingin menguasai seluruh keluarga Su dan Lin dengan lebih berani. Aku tidak mau. Hahaha. Kau lihat, masih ada orang yang mengerti keadaan. Dia membiarkan begitu banyak orang mencemarkan namamu. Kau masih ingin membela dia. Ruoqi, bangunlah. Pengorbananmu yang penuh pengertian tak akan bisa menyelamatkan jiwa mereka. Berkali-kali bersabar hanya akan membuat keluarga Su semakin berlebihan. Pengorbanan yang aku sendiri rasakan, aku sendiri yang harus membalasnya. Apa katanya? Katakanlah. Gila wanita, kau sangat sedih. Datang untuk membunuh wanita gila ini. Siapa berani bergerak? Kamu kan suka main-main sama cewek. Aku cuma membalas dengan caramu sendiri. Membalas perlakuanmu.
Kamu, keluar dari sini sekarang juga. Aduh, aku juga sudah lama tidak latihan. Tahu. Bagaimana cara makan? Pangeran muda dari dunia akademik Longhai kok masih takut mati. Bahkan kami berdua wanita lebih berani darimu. Kamu punya apa? Uang itu bisa membunuh orang. Ah. Ah. Aku tahu salahku. Aku juga bisa minta maaf padamu. Aku mohon kau lepaskan aku. Aku bersedia menggambar ulang gelombang tadi denganmu. Aku juga bersedia memberi kompensasi 1 miliar untukmu. Bukankah kamu sudah tahu salahmu? Kamu merasakan ketakutan akan kematian. Sumingyu, ingatlah. Saat kamu menatap ke dalam jurang. Di sekitarmu. Keluarga Su bertindak licik dan kejam. Yang itu tertinggal padaku. Juga mengagumi 3 bencana besar. Aku memegang nyawa lebih dari 30 saudara dan saudari di bawahku. Belajar bahasa Inggris. 10.000 kali pun tidak akan membuatku menyesali dosa yang ada di tubuh ini. Bukan, semua itu dipaksa oleh ayahku. Aku juga hina. Tak berdaya. Tapi dia malah berurusan dengan saudara-saudaraku yang berjumlah 30-an orang. Coba jelaskan, ya. Ini adalah harga yang harus kamu bayar. Ayo. Uang kalian juga sudah diserang. Kemarahan yang harus hilang juga sudah hilang. Sekarang aku bisa dilepaskan. Pergi, kamu mungkin tidak akan bisa pergi. Kamu bisa mati. Sedikit pun tidak. Benarkah kamu akan membunuhku? Kamu kira aku bercanda? Berhenti. Anak muda. Tidak boleh membunuh Sumingyu. Kenapa tidak boleh? Apakah Su juga memberimu keuntungan? Kalau ingin aku berbaik hati. Tapi maaf. Hari ini aku tidak akan memberi muka pada siapapun. Ye Xiao, tolong pikirkan baik-baik, Ye. Kau tidak bisa membunuhku. Kau tahu siapa sebenarnya bos di balik Pinjuege. Tidak ada yang berani membunuh orang di Pinjuege. Itu adalah aturan. Aturan adalah sesuatu yang tidak perlu diikuti oleh yang kuat. Di balik pavilion Pinyu, ada seorang tokoh besar dari atasan yang mendukungnya. Aku melakukan ini juga demi keselamatan gadis malam itu. Jangan sampai satu kali tersandung menjadi penyesalan seumur hidup. Ke Beijing hanya sejauh ini. 1 hari lagi, atau mungkin hari ini, sebaiknya kita batalkan saja. Itu kan soal ekonomi yang sangat penting. Emas, kan? Aku beri kamu muka baik. Tapi bukan karena orang besar di Beijing yang kamu sebut. Aku takut tempat ini tercemar darah. Mempengaruhi bisnismu. Aku beri kamu 1 menit. Keluar dari Pinjuege. Baik, Tuan, saya akan segera datang. Hari ini selama aku keluar dari pintu Pinjuege. Jangan harap bisa membunuhku seumur hidupmu. 605, pengubur 19. Jika orang yang kukira benar, orang besar yang kamu sebut dari ibu kota, juga sedang dalam perjalanan ke Longhai. Dia seharusnya adalah pengobat terakhir dari keluarga Su. Berikan pesan ini padanya. Siapa yang ingin menggulingkan Daxia? Biarkan mereka mati. Siapa yang memukuli ayam tanpa sebab? Anakmu memukulmu begitu keras. Lihatlah perut yang manis itu. Itulah yang hampir membunuhku karena mereka. Dengan pengobatan, mereka menghilangkan ancaman yang menentangku tanpa batas. Tianyi, kau orang tidak terkenal. Kau berkali-kali menyakiti anakku. Percaya atau tidak, aku akan membuangmu ke sungai untuk dimakan ikan. Keluarga Su kalian tidak melakukan hal baik. Hanya melakukan hal buruk. Hari ini aku, Ye Tianyi, akan menegakkan keadilan atas nama langit. Wan Long memanggil seorang jodoh. Biadab, kau kira sedang berbicara dengan siapa? Lang Chen. Ye Tianyi berkali-kali melukai Wan dan masih tidak hormat di depanmu. Dengan pejabat yang ketat sulit untuk kembali. Orang baik. 1 meter 4 menyelamatkan anjing naga kehilangan peta harta karun. Bersama-sama menguasai kekayaan gedung mereka. Ye Tianyi memberimu kesempatan. Serahkan peta harta karun Longkuan yang kamu cari. Dan minta maaf kepada Su Xiao dengan berlutut. Kalau tidak, apa yang akan terjadi?
Bagaimana kalian bisa menyalahgunakan kekuasaan seperti ini? Kalian bukannya orang-orang dari kantor wali kota. Bukankah seharusnya menegakkan hukum dengan adil? Bagaimana bisa membiarkan Su berbuat semena-mena seperti ini? Ekor rubah akhirnya terlihat juga. Ya, kalian datang hari ini selain untuk melindungi Su Mingyu. Tujuan terpentingnya adalah ingin membuatku menyerahkan harta karun partai yang dikumpulkan. Harta karun Longtian. Ruo Shui punya gajah besar. Takut kau menguasainya sendiri. Serahkan padaku untuk dijaga oleh pemerintah kota. Paling aman. Kalau saya tidak membayar. Kau jangan menghina dan berharap tanpa bayar. Kalau tidak membayar, kalian semua jangan berharap bisa pergi hidup-hidup. Kota Yang, banyak orang seperti ini. Apakah ingin membunuh dan membungkam? Itu tergantung apakah yang Chengzu memberi kalian jalan keluar atau tidak. Melihat banyak Chengzu, orang-orang dari pemerintah di sini menganiaya yang lain. Ini mungkin agak tidak masuk akal. Bisa atau tidak? Kamu memanggilku untuk apa? Mei Tong sedang berbicara dengan siapa? Aku adalah atasanmu. Percaya atau tidak, aku bisa meminta untuk memecatmu. Ini adalah posisi kepala departemen. Kalau begitu, silakan Yang Chengzu segera memberi perintah. Selama aku membawa Xu Shang bersamaku, tidak ada ampun bagi yang bersalah. Menghadapi atasanmu di depan umum. Kau sudah siap untuk mati. Wei Tao, beraninya kau menghadapi Chen Zuzi. Apakah kau ingin memberontak? Tuan Peng, di ponselku ada 6 GB data. Di dalamnya ada bukti kegiatan ilegalmu dengan keluarga Su. Termasuk beberapa barang bukti yang tidak kau inginkan. Kau seharusnya sudah menyadarinya. Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki barang-barang ini setelah meledakkan dirimu? Jika ingin orang tidak tahu. Kecuali secara tiba-tiba. Pasti ada yang sedang menasihati saya. Bagaimana mungkin kamu menyelidiki atasanmu sendiri? Tidak mungkin, itu pasti tidak mungkin. Nama saya Ye Tianyi. Dari utara, dia tidak berani menyelidiki, tetapi saya berani. Beijing, apakah kamu? Benar, saya adalah orang yang kamu maksud. Buktimu sudah aku minta Wei Shu kumpulkan lengkap. Apa yang dibawa oleh orangmu saat menyerang? Tulis surat pengakuan. Ini adalah penjara terakhirmu untuk menyelamatkan diri. Keluarga Su, hari ini aku tidak bisa mengurusnya. Aku menyarankan agar kamu bertindak sendiri. Juga harus menghapus aku sendiri. 1 surat pengakuan. Tuhan, jangan anggap ini semua sudah berlalu. Cepat kembali, kita pergi. Apakah kalian ingin pergi? Mau apa lagi? Sudah kukatakan, Su Mingyu harus mati hari ini. Master. Ye Tian, Ye, berani-beraninya kamu menyakiti anakku. Aku rela bangkrut untuk membunuhmu. Anakku, anakku. Banyak perbuatan jahat. Pasti akan mati, Ye Tianyi. Kamu telah membunuh putraku. Keluarga Sukami terputus keturunan. Bagaimana aku bisa menghadapi leluhurku? Keluarga Sukami di Longhai terkenal jahat. Jangan tunggu, ikat dia. Wei Shugang. Kalian hanya bilang aku bertanggung jawab atas kasus polisi. Di malam ini, kamu membunuh putraku di depan mataku. Kamu begitu saja mengabaikannya. Berapa banyak wanita tak berdosa yang telah dirugikan oleh Su Mingyu? Berapa banyak orang yang meninggal secara tidak bersalah karena dia? Kamu paling tahu itu di dalam hatimu. Ye Xiao. Hanya karena orang Longhai ini lebih banyak tapi tidak berani memotongnya saja. Li Tengdong. Kuburkan Su Mingyu dengan baik. Lalu ambil semua uang kotor yang keluarga Su hasilkan selama bertahun-tahun. Dari bisnis kotor itu. Buku catatan rusak. Saya akan mencari orang untuk memeriksanya. Kalian belajar sedikit. Harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan. Bayar tagihan. Anak. Su Mingyu akhirnya mati. Akhirnya tidak ada yang memaksa saya untuk menikah. Tidak menyangka. Ternyata kamu, seorang penjaga kecil, punya kekuatan yang besar ya. Bahkan pemilik ladang yang bisa memberimu tanah. Santai saja. Nona Lin itu bisa tidak melepas bajunya. Aku memang tahu anjing tak bisa berubah dari kebiasaan buruknya. Kamu malah menggoda sahabatku di depanku. Sama sekali tidak menyembunyikannya. Shensi, kamu berani sekali.
Kamu tahu kamu menendang kemana? Ini sialan setan. Saya butuh penjelasan. Penjelasan. Saat kamu menjadi pengawalku, kamu berjanji padaku. Tidak boleh menghalangiku mencari orang yang aku suka. Sekarang kamu ingin ingkar janji. Baiklah, iya. Kalian pria selalu tidak konsisten. Tapi aku dan sahabatku sudah berteman lebih dari 10 tahun. Aku mengenalnya. Dia pasti tidak akan menyukai kamu yang manja ini. Kan? Bilang kakak ah. Sinyan, sebenarnya hubungan kita juga nggak begitu dekat, kan? Ternyata kamu punya selera yang cukup bagus ya. Tapi, Sinyan, di sini aku gimana bisa malu-malu buka baju? Ayo, aku ke kamar dulu. Aku buka baju sendiri-sendiri buat kamu lihat. Oke. Jalan dulu ya. Aku cuma ingin melihat peta harta karun di punggungmu. Seindah itu. Ketua keluargaku, Su Cenggong, menyapa yang mulia. Sudah, masuk saja. Baru-baru ini ku dengar ketua keluarga Su sedang mengalami kesedihan kehilangan anak. Anaknya, Su Mingyu, dibunuh di depan umum oleh Ye Tianyi. Juga karena orang bodoh ini menghalangiku mengumpulkan harta karun Longquan. Peta harta karun. Saya telah merencanakan di kota Longhai selama bertahun-tahun. Mengumpulkan informasi tentang negara Chuanlie. Semoga keluarga Su menjadi keluarga terkemuka di kota Longhai. Itu demi Longquan dan Huzang. Sekarang kita para penjahat sudah kehilangan, itu satu hal. Kamu juga harus meminta izin dari tentara. Bawahan bersedia dipasangkan dengan pangeran ketiga. Namun, menyerah seperti ini sungguh tidak rela. Mohon, Yang Mulia. Mohon bantuan para ahli di ibu kota untuk membantu bawahanku. Bawahanku bersedia dalam waktu 5 hari. Mengambil kepala Ye Tianyi. Dan mengembalikan pakaian Tao Bao. Dalam 3 hari sudah cukup. Tidak perlu kamu repot-repot. Orang-orang tua itu sudah dipermainkan oleh Ye Tianyi sampai pusing. Ini tidak bisa disalahkan. Aku akan pergi sendiri untuk mengembalikan jiwa. Apa sebenarnya identitas Yang Tianxi? Membuka wilayah baru. Melayang di Beijing. Keahlian ilahi tak tertandingi. Di bawah komandonya mengendalikan 800.000 tentara Amerika. Kamu bilang siapa lagi? Seperti di bawah 1 orang. Di atas 10.000 orang. Dia adalah Raja Utara yang benar. Satu hari satu. Kamu sedang memikirkan apa? Sekarang peta harta karun sudah lengkap. Aku sudah memeriksanya dengan teliti. Asalkan mengikuti petunjuk di peta harta karun, kita bisa menemukan jejak naga. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Langsung saja kirim peta harta karun ke istana. Serahkan kepada pemimpin negara. Tidak semudah itu, loh. Pertama, di ruang peta harta karun. Tapi untuk mendapatkan kekayaan di dalam harta karun, dibutuhkan satu hal lagi. Apa itu? Kunci untuk membuka harta karun. Adalah aku yang aman. Pangeran ketiga seharusnya tidak muncul di Longhai sekarang. Ternyata, kamu memang tidak pernah kekurangan kesibukan. Bagaimana kalau kita berbincang? 1 jam kemudian, saya akan masuk rumah keluarga Su di Longhai. Yang terakhir itu resmi. Siapa yang menelepon? Seorang dewasa yang bisa mempengaruhi situasi Longhai. Dia sudah sampai di Longhai. Mengajak aku untuk berbicara. Sebenarnya kunci membuka harta karun ada padaku. Ye Tianyi pergi bernegosiasi dengan tokoh besar di istana kerajaan. Hampir kehilangan nyawa. Apakah harus memberitahunya rahasia ini sekarang juga? Kalian tunggu aku di rumah saja. Aku ingin lihat. Apa sebenarnya yang sedang dipikirkan oleh tokoh besar ini? Ah. Ye Jinye. Saya ada yang ingin saya bicarakan denganmu. Jangan terburu-buru. Tunggu saya kembali baru kita bicarakan. Ini.
Salah tekan. Pangeran ketiga memanggil saya untuk bersaksi. Ye Tianye, simpan sikapmu yang seolah-olah tidak ada orang di sekitarmu. Di hadapanmu adalah pangeran ketiga. Kau ingin berkhianat tetapi gagal. Lalu bagaimana? Lihat, tuanmu datang. Sekali lagi ingin menunjukkan gigi anjingmu untuk menggigit. Han Xiao, jaga anjing-anjingmu dengan baik. Kau tahu bagaimana gaya kerjaku. Menghajar anjing tidak pernah melihat tuannya. Apa yang dikatakan Raja Zhengbei? Su Jiaoju, sebaiknya kau bicara sedikit lebih sedikit. Bagaimanapun juga, Raja Utara ini adalah orang penting yang saya undang. Pastinya, Raja Utara sudah berada di kota Longhai selama beberapa hari. Dan pasti sudah sangat paham tentang situasi ini, kan? Saya adalah dalang di balik semua ini. Biarkan mereka mencari harta karun Longkuan dengan segala cara. Itu juga sudah saya atur. Tanpa menyembunyikan apapun, saya sudah mengungkapkan semuanya. Pangeran ketiga begitu mempercayai saya. Zheng Weiwen, ini adalah ketulusan saya. Mengundangmu bergabung dengan kelompok saya. Dengan harta rahasia Longkuan. Ditambah bantuan penuh darimu. Saya pasti bisa menguasai dunia pendekar. Pangeran ketiga membantai habis-habisan di Laut Long. Untuk mendapatkan harta karun Longkuan. Nyawa manusia dianggap seperti rumput. Kalau sampai kau berhasil. Berapa banyak orang yang akan kehilangan tempat tinggal? Berapa banyak orang yang akan mati secara tragis? Apa maksud Ye Tianye? Maksudku ingin merebut kekuasaan. Hei. Jika Ye Tianye tidak ikut campur. Anak Long sudah lama jadi. Aku sudah menahan amarah dalam hati. Sudah lama bicara denganmu. Jangan sampai kamu tidak tahu malu. Pangeran ketiga memang luar biasa. Saat aku bertempur mati-matian di Beijing. Kau bahkan tidak tahu di perut wanita mana kau berguling-guling. Jangan menganggap urusanmu itu penting. Ye Tian, kau benar-benar berani sekali. Kau berani tidak menghormati pangeran ketiga. Jadi dia menumbuhkan ambisi untuk menggulingkan istana. Sejak saat itu, dia bukan lagi pangeran. Ye Tian liar. Jangan kira karena prestasimu, aku tidak bisa menghadapimu. Panggil orang. Kedua orang ini adalah ahli yang aku cari dari episode sebelumnya. Mereka sudah muak dengan kemampuanmu selama 5 tahun. Mereka sangat paham akan kelemahanmu. Aku tanya sekali lagi. Apakah kamu akan berlutut atau tidak kembali? Sungguh tinggi badanmu. Bahkan tidak bisa menahan satu serangan dari Ye Tianye. Anjing kuning kecil ini baru saja keras dan sedang pamer keberanian. Saat aku bertarung di Beijing, aku belum pernah kalah. Ah, Tuan Wang ini. Aku cuma bercanda sama kamu tadi. Kamu seharusnya tidak berani melakukan apa-apa padaku, kan? Kamu juga bisa. Ya, membunuh pangeran adalah dosa besar bagi seluruh keluarga Zhongjiu. Di istana tidak ada pejabat. Ada pengkhianat di dalam. Harus melakukan pertempuran dan membangun. Raja berjalan ke pegunungan dan bahaya. Jangan. Jangan. Kamu ini orang bodoh. Bawakan surat untuk Pangeran Tiga. Mengerti? Aku akan segera menulis laporan tentang kejahatan pegunungan. Aku akan mengakui semua kejahatan yang dilakukan keluarga Su selama ini. Tolong, aku, raja ini, akan menanggungnya sepenuhnya. Yo Jie, kamu bilang Ye Tianye tidak akan kenapa-kenapa, kan? Tidak akan terjadi apa-apa. Coba pikirkan. Dia sudah menghadapi bahaya berkali-kali tapi selalu selamat. Pasti ada takdir yang melindunginya. Hei. Iya, kamu begini tidak baik, loh.
这个秘密，我是时候告诉你。Tanda lahir mawar di punggungku adalah pola terkonsentrasi dari harta karun Longkuan. Baiklah, sekarang aku umumkan. Tugas kamu sebagai pengawal sudah selesai dengan sempurna. Gadis ini mengirim kamu pergi. Kamu bisa cari orang yang kamu suka. Tak perlu menyesal padaku. Pergi cari orang yang kamu cintai. Aku pergi. Kakak Heizi, kakiku keseleo. Aku tidak takut kakak akan menggendongku turun gunung sebentar lagi. Kakak Heizi, kalau aku besar nanti, apakah aku akan menikahimu? Aku bersumpah, saat aku besar nanti aku hanya akan menikah denganmu. Kakak Heizi sangat baik, ayo pergi. Ibu, aku adalah kakakmu, Heizi. Kamu adalah kakak Heiziku.